CEO ini syok saat pria pemulung yang menolongnya ketika mobilnya mogok adalah sahabat karib SD-nya yang tiba-tiba menghilang dan semua orang mengira ia meninggal. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Langit di atas Jakarta mulai berubah warna, dari jingga kemerahan menjadi kelabu yang pekat, seiring dengan tenggelamnya matahari. Namun, pemandangan senja yang seharusnya menenangkan itu sama sekali tidak dirasakan oleh Arif, yang justru merasakan detak jantungnya berdegup kencang penuh frustrasi. Dari dalam kabin Mercedes-Benz S-Class yang mewah dan senyap, matanya nyaris tidak lepas dari arloji Rolex-nya yang menunjuk pukul 17.45. Sudah, macet lagi, gerutnya sendiri, jari jemarinya yang panjang mengetuk-ngetuk kemudi dengan tidak sabar. Meeting penting dengan calon investor dari Singapura di bandara jam 19.30 adalah kesempatan emas untuk membawa Nextech, perusahaan teknologi yang dibangunnya dari nol, ke level internasional. Keterlambatan bukanlah sebuah opsi. Oke, ambil jalan pintas, bisiknya pada diri sendiri, mengambil belokan tiba-tiba ke sebuah jalan kecil yang jarang dilalui. Awalnya, keputusannya terlihat brilian. Jalan itu sepi. Namun, langit yang semakin gelap segera menepati janjinya. Hujan turun dengan derasnya, mengubah jalanan aspal menjadi cermin yang berkilauan di bawah lampu mobilnya. Butiran air yang besar menghantam kaca depan dengan suara berdebum, dan wiper berkecepatan tinggi pun hampir tidak mampu menyainginya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, sebuah lampu peringatan berwarna oranye menyala di dashboard. Mesin mobil yang biasanya halus dan bertenaga itu mulai terasa tersendat-sendat, disusul dengan suara mendengkur yang tidak sehat. Apa ini? Jangan sekarang, tolong jangan sekarang, desah Arif, mencoba menginjak gas lebih dalam. Tapi itu sia-sia. Mobil itu kehilangan tenaga, pelan tapi pasti, sebelum akhirnya mati total di tengah jalan yang sekarang terasa sangat terpencil. Hanya suara rintik hujan yang memecah kesunyian. Demi sumpahnya pelan. Tangannya segera meraih ponsel iPhone terbarunya, berharap bisa menelepon sopir pribadi atau tim bantuannya. Namun, layar ponselnya hanya menampilkan tulisan "No Service" di sudut kiri atas. Arif menghela napas panjang. Rasa panik mulai menjalar. Dia mencoba menyalakan mesin lagi, berulang kali, tetapi yang terdengar hanya suara starter yang lemah dan putus asa. Dia membanting telapak tangannya ke kemudi. Perasaan tidak berdaya yang langka menyergapnya. Di dunia bisnis, dia adalah Arif Wijaya, sang CEO muda yang penuh kendali. Tapi di sini, di dalam mobil mogok di tengah hujan dan kesendirian, dia hanya seorang pria yang terjebak. Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam berlalu. Hujan mulai reda menjadi gerimis. Dari kejauhan, sebuah bayangan bergerak mendekat, diterangi oleh sinar senter yang tidak stabil. Saat bayangan itu semakin dekat, Arif melihat sosok seorang pria bertubuh kekar, membungkuk mendorong sebuah gerobak kayu yang sudah tua dan penuh dengan barang-barang rongsokan yang dibungkus karung. Pria itu mengenakan jas hujan plastik yang compang-camping, dan wajahnya tersembunyi di balik topi yang basah. Arif menghela napas dalam hati. Seorang pemulung. Dalam keadaan normal, mungkin matanya bahkan tidak akan mau menatap orang seperti ini. Tapi saat ini adalah satu-satunya tanda kehidupan yang dia lihat sejak mobilnya mogok. Gerobak itu berhenti di samping mobilnya. Pria itu menatap mobil mewah yang mogok itu sejenak sebelum mengetuk kaca jendela Arif dengan hati-hati. Dengan perasaan campur aduk antara harapan dan keengganan, Arif menurunkan kacanya sedikit, cukup untuk mereka berkomunikasi. Udara lembab dan dingin langsung menyusup masuk. Ada masalah, Pak? Suara pria itu terdengar serak, terkikis oleh cuaca dan mungkin usia, namun ada sesuatu di nadanya, sebuah gema dari masa lalu yang sangat jauh, yang membuat Arif sedikit terkejut. Mesin mogok, jawab Arif singkat, berusaha menjaga nada profesionalnya. Tidak bisa start. Pria itu mengangguk. Matanya yang tajam memandang ke arah kap mesin. Boleh saya lihat? Dulu, waktu kecil, saya sering bantu di bengkel ayah saya. Saya tahu sedikit tentang mesin. Arif ragu sejenak. Mempercayakan mobilnya yang harganya miliaran rupiah kepada seorang pemulung? Itu gila. Tapi pilihannya apa? Terjebak di sini sampai pagi? Akhirnya, dengan gemetar,
Dia menekan tombol untuk membuka kunci kap mesin. Silakan. Pria itu meletakkan senternya di atas gerobak dan mendekati mesin. Tangannya yang kasar dan penuh noda bekerja dengan cepat dan penuh keyakinan, memeriksa kabel busi, saluran bahan bakar, dan aki. Dalam hati, Arif terkesiap. Ada keahlian dalam gerakan orang ini, sebuah ingatan otot yang tidak bisa dipalsukan. Setelah sekitar 10 menit yang membuat Arif semakin gugup, pria itu menutup kap mesin dengan bunyi bluk. Dia mendekati jendela Arif lagi. Wajahnya masih sebagian tersembunyi. Coba starter sekarang, Pak. Dengan harapan hati, Arif memutar kunci. Suara mesin yang hidup, halus dan bertenaga seperti biasanya, adalah musik terindah yang pernah dia dengar. Lega yang luar biasa menyelimutinya. Astaga, terima kasih, ucap Arif, sambil segera membuka dompet kulitnya. Dia mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu rupiah, dan menyodorkannya keluar jendela. Ini, terima kasih banyak. Anda menyelamatkan saya. Pria itu menggeleng. Tangannya yang kotor menolak uang tersebut. Tidak usah, Pak. Cukup senang bisa menolong. Arif merasa aneh. Saya serius. Terimalah. Saya tidak suka berhutang budi. Saat itulah pria itu mendongak, dan cahaya lampu dashboard yang menerangi wajah Arif juga menyinari wajah pria pemulung itu. Meski keriput dan dihiasi bekas luka halus, ada sesuatu di struktur tulang pipinya, di sorot matanya yang dalam, yang membuat jantung Arif berhenti berdetak untuk sesaat. Arif? Gumam pria itu, suaranya bergetar, hampir tak terdengar, penuh dengan rasa tidak percaya dan kenangan yang lama tertimbun. Arif terpana. Hanya orang dari masa lalunya, dari kehidupan yang jauh sebelum dia menjadi CEO, yang memanggilnya dengan nada akrab seperti itu. Bagaimana kau? Arif membatah, matanya membelalak. Reza, kata pria itu, dan senyum getir yang pahit muncul di bibirnya yang pecah-pecah. Reza dari SD Bintang Harapan. Dulu kita sering berburu buah jambu bersama di kebun belakang sekolah. Kata-kata itu menghantam Arif seperti pukulan di dada. Dunia di sekelilingnya seakan berhenti. Reza, sahabat karibnya, partner dalam petualangan. Bocah yang selalu tersenyum yang menghilang tanpa jejak dan dinyatakan meninggal. Dan sekarang, dia berdiri di sini, di tengah jalan sepi, dalam wujud yang nyaris tidak bisa dikenali. Kata-kata, Reza dari SD Bintang Harapan, menggantung di udara lembab, tercampur dengan rintik hujan yang berubah menjadi gerimis. Arif merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya bergoyang hebat. Kursi kulit yang empuk tiba-tiba terasa asing, dan kemewahan mobilnya seakan menjadi sebuah ironi yang menusuk. Dia membeku, tangannya masih tergenggam erat pada setir, buku-buku jarinya memutih. Udara di dalam kabin terasa habis, dan untuk beberapa saat yang terasa abadi, dia benar-benar lupa bagaimana cara bernapas. Tidak mungkin. Akhirnya terkeluar dari bibir Arif dalam sebuah bisikan yang parau, hampir tak terdengar. Matanya, yang biasanya penuh dengan keyakinan dan kewibawaan, kini dipenuhi dengan gelombang keheranan dan rasa tidak percaya yang begitu dahsyat. Dia menyipitkan matanya, berusaha menembus lapisan kotoran, kerutan, dan bekas luka halus yang menghiasi wajah pria di hadapannya. Di balik semua itu, di balik sorot mata yang telah padam oleh kerasnya kehidupan, dia mulai melihatnya. Benar, ada sisa-sisa dari anak laki-laki yang dulu dikenalinya. Garis rahang yang tegas, meski kini lebih tirus. Hidung yang mancung, meski terlihat seperti pernah patah. Dan yang paling mengena, adalah caranya memandang, sebuah intensitas yang tersisa dari kenakalan masa kecil mereka. Reza? Ulang Arif. Kali ini dengan suara yang sedikit lebih keras, namun masih terbata-bata. Tapi, itu tidak mungkin. Semua orang mengira kamu sudah meninggal. Reza menghela napas panjang, bahunya yang kekar turun naik. Sebuah bayangan kesedihan yang dalam dan tua melintas di matanya. Senyum getir itu masih terpaku di bibirnya, seolah telah menjadi ekspresi permanen. Dunia mengira banyak hal, Arif. Jawab Reza, suaranya serak bagai amplas. Tidak semuanya benar. Seketika itu pula, tembok pertahanan Arif sebagai seorang CEO runtuh. Dia bukan lagi eksekutif yang powerful, melainkan kembali menjadi anak berusia 10 tahun yang berdiri di tepi sungai,
meneriakkan nama sahabatnya yang hilang. Tanpa pikir panjang, dia membuka pintu mobilnya dan melangkah keluar, menghiraukan gerimis yang membasahi setelan jas mahalnya yang terbuat dari sutra. Dia berdiri berhadapan langsung dengan Reza, memandangi pakaiannya yang lusuh dan basah, gerobak rongsokannya, dan tangan-tangan kasar yang baru saja menyelamatkannya. "Bagaimana bisa?" tanya Arif. Suaranya bergetar penuh emosi. "Kecelakaan arung jeram itu, mereka bilang jenazahmu tidak pernah ditemukan. Tapi, kami mengadakan upacara peringatan. Ibumu, dia pindah setelah itu. Aku tidak pernah melihatnya lagi." Mendengar nama ibunya, raut wajah Reza berkerut seakan menahan sakit yang fisik. Dia menunduk, menatap sepatu botnya yang penuh lumpur. "Aku tidak tenggelam, Arif," gumamnya, seolah berbicara pada tanah. "Aku terseret arus yang sangat deras, terhantam batu, tapi aku selamat. Seorang nelayan menemukanku terdampar beberapa kilometer dari sana. Aku tidak ingat apa-apa. Tidak ingat namaku, tidak ingat keluargaku, tidak ingat kamu." Dia mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. "Butuh bertahun-tahun sebelum ingatanku kembali sedikit demi sedikit. Dan ketika akhirnya aku pulih, ketika aku kembali ke rumah itu sudah kosong. Tetangga bilang keluargaku sudah pindah, mengira aku sudah mati. Mereka bilang ibuku tidak sanggup tinggal di tempat yang mengingatkannya padaku." Arif mendengarkan, hancur. Dia bisa membayangkan betapa tersiksanya Reza muda, terluka, kehilangan ingatan, dan akhirnya menemukan bahwa kehidupannya yang lama telah lenyap, digantikan oleh duka dan anggapan kematiannya. "Tapi kenapa kamu tidak mencari kami?" desak Arif, langkahnya mendekat. "Kenapa tidak mencari aku? Ayahku adalah kepala desa, pasti mudah menemukan kami." Reza memandangnya, dan untuk pertama kali ini, Arif melihat sebuah kemarahan yang menyala-nyala di balik kesedihan itu. "Lihatlah aku, Arif!" hardik Reza. Suaranya tiba-tiba menggelegar, membuat Arif terkejut. Dia membentangkan tangannya, memperlihatkan dirinya yang compang-camping dari ujung kepala hingga kaki. "Lihatlah apa yang telah terjadi padaku. Aku bukan lagi Reza yang kamu kenal. Aku adalah orang asing yang hidupnya hancur. Apa yang harus aku lakukan? Datang ke rumah mewahmu, mengemis-ngemis karena kasihan? Membuatmu dan semua orang ingat akan tragedi itu? Aku lebih memilih kalian semua mengira aku sudah mati. Lebih mudah bagi semua pihak." "Lebih mudah?" sanggah Arif. Rasa bersalah dan sakit hati mulai membara. "Kamu pikir ini mudah bagiku? Baginya? Kehilangan sahabat terbaikku, itu meninggalkan lubang yang dalam. Reza." Pertengkaran kecil mereka tergantung di antara mereka, diisi hanya oleh suara gerimis dan napas mereka yang berat. Reza tampak kelelahan. Amarahnya yang singkat itu seakan menghabiskan sisa-sisa tenaga yang dia miliki. "Aku harus pergi," ucap Reza tiba-tiba, memutus kontak mata. Dia berbalik dan mulai mendorong gerobak kayunya yang berderit. "Tunggu!" teriak Arif, merogoh dompetnya lagi. "Setidaknya, terimalah ini. Sebagai terima kasih." Dia menyodorkan uang itu lagi, kali ini dengan jumlah yang lebih banyak. Reza berhenti sejenak, tanpa menoleh. Dia melirik uang yang diulurkan Arif, dan kemudian menatap lurus ke depan. "Jaga dirimu baik-baik, Arif," katanya dengan suara datar, hampa. "Hidupkan mesin mobilmu sesekali, jangan cuma jadi pajangan." Lalu, tanpa kata-kata lagi, dia terus mendorong gerobaknya, menyusuri jalan yang basah. Bayangannya semakin lama semakin kecil dan akhirnya menghilang di ujung jalan yang gelap, menyisakan Arif yang basah kuyup, berdiri terpaku di samping mobil mewahnya, dengan hati dan pikirannya bergejolak oleh sebuah kebenaran yang lebih mengguncang daripada mesin mobilnya yang mogok. Hujan gerimis yang dingin seakan-akan tidak dirasakan oleh Arif. Dia tetap berdiri membeku di samping mobilnya yang mesinnya masih berderum halus, menatap kosong ke arah kegelapan tempat Reza menghilang. Suara derit gerobak kayu sudah lama lenyap. Namun gema dari kata-kata terakhir Reza masih bergema di telinganya seperti sebuah kutukan yang pilu. "Jaga dirimu baik-baik, Arif. Hidupkan mesin mobilmu sesekali. Jangan cuma jadi pajangan." Kalimat itu terasa seperti sebuah metafora yang menusuk. Sebuah sindiran halus tentang kehidupan Arif sendiri yang mungkin terlihat berjalan mulus di permukaan,
namun sebenarnya diam dan tidak benar-benar hidup. Dengan gerakan seperti robot, Arif akhirnya masuk kembali ke dalam mobil. Kehangatan kabin dan harum interior leather yang mewah terasa asing dan hampir memualkan. Dia membanting tubuhnya ke kursi kemudi, tangannya masih gemetar. Dia memandangi kedua tangannya sendiri, tangan yang terawat baik, dengan kuku yang bersih dan arloji mewah yang melingkari pergelangannya. Kemudian, dia membayangkan tangan Reza yang kasar, penuh dengan retakan, kotoran yang menyelip di balik kuku, dan bekas luka yang menjadi saksi bisu dari bertahun-tahun perjuangan keras yang tidak pernah dia ketahui. Reza masih hidup, gumamnya kepada dirinya sendiri, seolah-olah mencoba meyakinkan pikirannya yang masih belum bisa menerima kenyataan. Tapi kenapa? Kenapa perjumpaan yang seharusnya penuh sukacita ini justru terasa seperti sebuah pukulan yang menghancurkan? Rasanya seperti ada sebuah dinding kaca yang tebal dan tak terlihat memisahkan mereka. Di satu sisi, ada Arif dengan segala kesuksesan dan kemewahannya. Di sisi lain, ada Reza, yang bertahan hidup dengan memunguti sisa-sisa kehidupan orang lain. Dan yang paling menyakitkan, Reza memilih untuk tetap berada di sisi sana. Dia teringat masa kecil mereka. Mereka pernah berjanji, dengan penuh semangat khas anak-anak, bahwa mereka akan membangun perusahaan bersama. Aku yang akan jadi penemu mobil terbangnya, dan kamu yang akan jadi bosnya yang jualan, teriak Reza kecil suatu sore, di atas pohon mangga kesayangan mereka. Arif kecil hanya tertawa. Boleh, tapi nanti kita bagi untungnya 50-50. Mereka bahkan bersumpah darah, menggoreskan luka kecil di jari mereka dan mencampurkannya, bersumpah akan menjadi saudara sehidup semati. Air mata yang tidak disadari mulai menggenang di pelupuk mata Arif. Sumpah itu kini terasa seperti lelucon yang pahit. Dirinya telah menjadi bos. Tetapi Reza tidak ada di sampingnya. Malah, Reza lebih memilih untuk mati daripada harus meminta bantuannya. Ding! Suara notifikasi dari ponselnya yang tiba-tiba mendapatkan sinyal kembali menyadarkannya dari lamunannya. Layar ponselnya penuh dengan notifikasi yang missed call dan pesan dari sekretarisnya, yang pasti sudah panik karena kehilangan kontak dengannya. Dengan napas berat, Arif mengambil ponselnya. Jarinya hover di atas ikon untuk menelepon sopir pribadinya. Tapi sesuatu menghentikannya. Dia melihat jam. Meeting dengan investor Singapura itu sudah pasti tertunda. Dan tiba-tiba, meeting yang tadinya terasa seperti segalanya itu, kini terasa begitu tidak penting. Demi apa semua ini? Dia bertanya pada bayangannya sendiri di kaca spion. Aku mengejar semua ini, kekayaan, pengakuan. Tapi sahabatku sendiri lebih memilih mengais sampah daripada datang padaku. Dia memutar kemudi, mobilnya meluncur pelan. Namun, alih-alih langsung menuju bandara atau kantor, dia tanpa sadar menyetir kembali ke arah jalan sepi tempat dia bertemu Reza. Dia berharap, dengan harapan yang bodoh dan putus asa, untuk melihat bayangan itu lagi. Tapi jalanan sudah benar-benar sepi dan kosong. Hanya ada genangan air dan kesunyian. Akhirnya, dia mengambil ponselnya lagi. Kali ini, dia menekan nomor sekretarisnya. Bu Sari, ucapnya begitu sambungan tersambung. Suaranya terdengar parau dan lelah, sangat berbeda dari biasanya. Pak Arif. Syukur. Kami sudah mencoba menghubungi. Batalkan meetingnya, potong Arif dengan tegas, sebelum sekretarisnya menyelesaikan kalimat. Batalkan, Pak? Teriak Bu Sari, terdengar syok. Tapi investor dari Singapura ini. Batalkan, ulang Arif. Kali ini dengan nada yang lebih keras dan penuh wibawa yang kembali muncul. Buatkan alasan yang meyakinkan. Apapun itu. Ada sesuatu yang jauh lebih penting yang harus aku urus. Dia menutup telepon sebelum Bu Sari bisa membantah. Meletakkan ponselnya di kursi penumpang, dia menarik napas dalam-dalam. Sebuah tekad baru, yang lebih dalam dan lebih personal daripada ambisi bisnis manapun, mulai mengkristal di dalam hatinya. Rasa bersalah, penasaran, dan ikatan persahabatan yang lama tertimbun kini menyatu menjadi sebuah tujuan tunggal. Aku tidak akan membiarkanmu menghilang untuk kedua kalinya, Reza. Arif berbisik pada kegelapan di luar kaca mobilnya, matanya penuh dengan determinasi yang membara. Aku tidak peduli apa yang terjadi, atau seberapa keras kau menolak. Aku akan menemukanmu. Dan kali ini,
Aku akan memastikan kau tidak lagi sendirian. Dia memasukkan persneling mobil dan menginjak gas, bukan menuju menara gading kesuksesannya, tetapi memulai sebuah pencarian yang akan membawanya kembali ke masa lalu, dan mungkin mengubah masa depannya selamanya. Keesokan harinya, cahaya matahari pagi menyusup masuk melalui jendela kaca patri di ruang kerjanya yang luas, menerpa meja kayu oak berukir yang mahal dan kursi ergonomis desainer Italia. Namun, kemewahan dan kendali yang biasanya melekat pada ruangan ini seakan-akan ikut menghilang bersama mimpinya yang gelisah. Arif duduk di balik mejanya, bukannya memandangi laporan keuangan atau presentasi merger yang tertunda, melainkan menatap kosong ke arah langit-langit. Di depan matanya, bayangan sosok Reza dengan jas hujan compang-camping dan mata yang penuh luka terus bergerak-gerak, menghantui setiap sudut pikirannya. Hidupkan mesin mobilmu sesekali. Kata-kata itu seperti sebuah mantra yang terus berputar-putar di kepalanya. Apa maksud Reza sebenarnya? Apakah ini sekadar nasihat tentang mobil? Atau sebuah teguran halus terhadap kehidupannya yang terasa hampa di balik semua gemerlap materi ini? Arif memutar-mutar gelas kopi espressonya yang sudah dingin. Rasanya pahit, seperti rasa di mulutnya. Ding! Sebuah email baru masuk ke inboxnya. Subjeknya, laporan proyeksi kuartal 3, urgent. Biasanya, ini adalah hal yang akan segera dia buka, dia analisis, dan dia tanggapi dengan cepat. Tapi kali ini, jarinya hanya mengetuk-ngetuk meja dengan gugup. Investor dari Singapura itu pasti sudah pulang dengan kekecewaan. Reputasi profesionalnya mungkin sedikit ternoda. Tapi anehnya, kekhawatiran akan hal itu tenggelam oleh rasa penasaran dan kepedulian yang jauh lebih besar, sebuah perasaan yang sudah lama tidak dia alami. Apa yang telah kau lalui, Reza? Gumamnya pelan. Bagaimana bisa kau bertahan sendirian? Dia teringat wajah Ibu Reza, Ibu Sari, seorang wanita yang ramah dan selalu menyambutnya dengan kue nastar buatannya setiap dia bermain ke rumah Reza. Dia ingat betapa hancur wanita itu setelah kehilangan anak semata wayangnya. Apakah Ibu Sari tahu? Atau jangan-jangan? Dengan gerakan tiba-tiba yang penuh determinasi, Arif meraih ponsel pribadinya. Jarinya menelusuri kontak, berhenti pada sebuah nama, Ibu. Dia menekan tombol panggil. Beberapa dering kemudian, suara lembut dan sudah berusia ibunya menyapa. Arif, sayang, ada apa pagi-pagi sekali? Biasanya kamu sedang meeting. Ibu, sapa Arif, mencoba menyamarkan gejolak di suaranya. Aku cuma mau tanya sesuatu. Tentang masa kecilku dulu. Wah, kenapa tiba-tiba tanya masa kecil? Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Tanya ibunya, penuh keibuan. Tentang Reza, Ibu. Sahabatku dulu di SD Bintang Harapan. Suasana di seberang telepon tiba-tiba menjadi hening. Reza. Gumam ibunya, suaranya berubah, lebih berhati-hati. Arif. Kenapa tiba-tiba menanyakan dia? Itu kan sudah sangat lama sekali. Sudah berlalu. Apakah ibu yakin dia sudah meninggal? Tanya Arif langsung ke inti persoalan. Hei, nak, kenapa kau tanya seperti itu? Suara ibunya terdengar cemas. Tentu saja. Itu adalah tragedi yang menyedihkan. Jenazahnya tidak pernah ditemukan. Tapi, semua orang tahu dia tidak mungkin selamat dari arus deras seperti itu. Keluarganya, Ibu Sari, dia sangat menderita. Dia bahkan tidak bisa tinggal di rumah lama mereka lagi. Dia pindah tak lama setelah upacara peringatan, menghilang begitu saja. Kita tidak pernah mendengarnya lagi. Tapi ibu, bagaimana jika dia selamat? Desak Arif, hatinya berdebar. Bagaimana jika dia kehilangan ingatan? Atau ada alasan lain? Arif, suara ibunya kini tegas, penuh kekhawatiran. Dengarkan ibu, itu adalah masa lalu yang sangat menyakitkan. Jangan kau buka-buka lagi. Ibu tahu kalian dulu sangat dekat. Tapi, biarkan dia pergi. Dia sudah tenang. Kau punya hidupmu sendiri sekarang, masa depan yang cerah. Jangan sampai hantu dari masa lalu mengganggumu. Hantu, kata itu terasa menusuk. Bagi ibunya, Reza adalah hantu. Bagi dunia, Reza sudah mati. Tapi bagi Arif, yang baru saja melihatnya, mendengar suaranya,
Merasakan kegetirannya, Reza adalah nyata. Dia adalah daging dan darah yang menderita, bukan hantu. Ibu, aku harus pergi. Ada telepon lain. Bohong Arif. Rasanya tidak sanggup melanjutkan percakapan ini. Arif, sayang, tolong. Daa, ibu. Aku telepon nanti. Dia menutup telepon dengan cepat. Perasaan bersalah karena memotong pembicaraan ibunya tenggelam oleh keyakinannya yang semakin kuat. Percakapan dengan ibunya justru semakin mengokohkan tekadnya. Semua orang, termasuk orang yang paling dekat dengannya, ingin melupakan Reza. Mereka lebih memilih kenyamanan, kepastian, kematiannya daripada harus menghadapi kekacauan dan rasa sakit dari kebenaran yang sebenarnya. Mereka sudah memilih untuk membangun nisan di kenangan mereka dan berjalan pergi. Tapi Arif tidak bisa. Tidak sekarang. Dia berdiri dan berjalan menuju jendela panoramanya, memandang kota Jakarta yang sibuk di bawah. Dari ketinggian ini, semua orang terlihat sama kecilnya, seperti semut yang berjalan tanpa tujuan. Tapi dia tahu, di suatu tempat di antara labirin beton dan kemiskinan itu, ada seorang pria, seorang sahabat, yang telah hidup sebagai hantu selama 25 tahun. Dia tidak akan membiarkan ini terus terjadi. Dia berbalik, matanya yang tadinya kosong kini dipenuhi dengan api tekad. Dia mengambil ponsel kantornya dan menekan nomor cepat untuk asisten pribadinya, Rendra. Rendra, masuk ke ruang saya. Sekarang. Suaranya kembali ke nada pemimpin yang tegas dan berwibawa. Beberapa detik kemudian, Rendra, seorang pria muda yang rapi dan efisien, sudah berdiri di depan mejanya. Ada yang bisa saya bantu, Pak Arif? Arif menarik napas dalam. Batalkan atau tunda semua jadwal saya untuk 3 hari ke depan. Semuanya. Rendra terbelalak. T3 hari. Pak, tapi ada meeting dengan Dewan Direksi besok. Dan semuanya Rendra, potong Arif. Tatapannya tak tergoyahkan. Dan saya ingin kamu mencari seseorang untuk saya. Seorang investigator privat yang terbaik, yang bisa diskret. Rendra, yang terlatih untuk tidak mempertanyakan, segera mengambil tabletnya dan bersiap mencatat. Baik, Pak. Apakah ada nama atau detail spesifik? Tidak. Cari yang terbaik. Saya punya sebuah misi pribadi yang sangat penting. Arif memandang Rendra. Dan ini di antara kita berdua saja. Tidak ada yang lain yang boleh tahu, termasuk Direktur Farel. Paham? Rendra mengangguk. Meski matanya masih penuh keheranan. Paham, Pak. Saya akan segera urus. Setelah Rendra pergi, Arif kembali memandang kota. Pencarian resminya dimulai. Dia akan mengikuti jejak hantu sahabatnya, menariknya kembali ke dunia orang hidup, tidak peduli seberapa dalam lumpur kepahitan yang harus dia hadapi. Ini bukan lagi tentang balas budi. Ini tentang pengampunan, tentang memenuhi janji masa kecil yang terabaikan, dan tentang membuktikan bahwa persahabatan sejati tidak pernah benar-benar bisa dikuburkan. Hari itu dan keesokan harinya berlalu dengan tempo yang membuat Arif semakin frustrasi. Ruang kerjanya yang biasanya menjadi pusat kendali dari kerajaan bisnisnya, kini berubah menjadi pusat operasi rahasia untuk sebuah pencarian yang terasa mustahil. Investigator privat yang direkomendasikan Rendra, seorang pria bernama Bima dengan sorot mata tajam dan sikap yang sangat profesional, telah menerima tugasnya. Namun, laporan awal yang dia berikan hanya berisi fakta-fakta yang sudah Arif ketahui, atau justru menambah daftar pertanyaan. Tidak ada catatan administratif untuk seseorang bernama Reza dengan identitas yang sesuai dalam 2 dekade terakhir. Pak Arif, lapor Bima melalui panggilan video, wajahnya di layar laptop terlihat netral. Tidak ada KTP, tidak ada riwayat pajak, tidak ada kartu keluarga. Sepertinya, dia memang hidup di luar sistem. Kenyataan itu seperti tamparan. Arif hidup di dunia di mana segala sesuatu terdokumentasi, terukur, dan terprediksi. Mendengar bahwa sahabatnya telah menjadi warga tak terlihat, selama ini terasa begitu tidak nyata. Bagaimana mungkin? Tanya Arif, tidak percaya. Semua orang pasti meninggalkan jejak. Orang yang ingin menghilang, Pak, terutama dengan motivasi trauma yang kuat, bisa sangat ahli dalam melakukannya, jelas Bima dengan tenang. Terlebih jika dia bergantung pada pekerjaan informal seperti pemulung.
Itu adalah dunia yang hampir tidak tersentuh oleh data. Sementara Bima bekerja dengan jalur formalnya, Arif memilih untuk mengambil pendekatan yang lebih personal, dan mungkin lebih nekat. Di sore hari kedua, setelah membatalkan rapat penting lainnya dengan alasan sakit mendadak yang membuat banyak rekan kerjanya, termasuk Farel, mulai berbisik-bisik, Arif kembali mengemudikan Mercedesnya ke jalan sepi tempat pertemuan tak terduga itu terjadi. Pemandangannya siang hari sangat berbeda. Jalan itu tidak semenyeramkan malam itu. Hanya sebuah jalan kecil yang dihuni oleh beberapa rumah sederhana dan beberapa warung. Arif memarkir mobilnya dan mulai berjalan, merasa sangat tidak pada tempatnya dengan setelan jasnya yang mahal. Beberapa warga memandangnya dengan penasaran dan sedikit curiga. Dia mendekati seorang ibu tua yang sedang duduk di teras rumahnya, menjual gorengan. "Permisi, Bu," sapa Arif, mencoba tersenyum ramah. "Iya, Pak. Mau beli gorengan?" tanya ibu itu. Tidak, Bu. Saya mau bertanya. Apakah ibu kenal dengan seorang pemulung yang sering lewat sini? Namanya Reza. Badannya kekar, kira-kira seusia saya." Ibu itu mengernyitkan dahi, lalu menggeleng. "Pemulung lewat sini banyak, Pak. Yang namanya Reza, ndak ada yang namanya begitu. Kalau yang mukanya ada bekas luka, itu ada. Tapi namanya si Ucup." "Ucup?" tanya Arif, sedikit kecewa. "Iya. Orangnya pendiam, endak banyak bicara. Tapi kalau ada yang butuh bantuan perbaiki mesin pompa air atau apa, dia mau bantu." "Bantu perbaiki mesin, itu cocok. Kira-kira di mana saya bisa menemukannya, Bu?" Ibu itu mengangkat bahu. "Dia ndak tinggal tetap di sini, Pak. Kadang lewat, kadang enggak. Kayaknya dia ngumpulin barang dari sekitar sini, terus bawa ke tempat lain. Enggak ada yang tahu dia tinggal di mana." Percakapan serupa terjadi dengan beberapa warga lainnya. Seorang bapak-bapak di warung kopi, seorang pemuda yang sedang memperbaiki motornya. Mereka mengenal sosok si Ucup atau pemulung yang pinter betulin mesin, tetapi tidak ada yang tahu nama aslinya, apalagi alamat pastinya. Reza atau Ucup adalah siluman. Dia adalah bagian dari pemandangan, hadir tetapi tidak meninggalkan bekas yang dalam, seperti angin yang berhembus lalu pergi. Saat matahari mulai terik, Arif merasa kepalanya pusing. Pencariannya terasa seperti mengejar bayangan. Dia berdiri di pinggir jalan, persis di tempat mobilnya mogok, dan merasakan sebuah kesepian yang aneh. Di tengah kota yang padat ini, seorang pria bisa menghilang dengan begitu sempurnanya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Itu dari Bima. "Pak Arif, saya ada informasi kecil. Dari hasil wawancara dengan beberapa pemulung di pusat pengumpulan rongsokan di daerah Cipinang, ada yang mengenal sosok yang sesuai deskripsi. Mereka memanggilnya Reza Simontir. Katanya dia punya kemampuan teknis yang baik dan sering membeli bagian-bagian mesin tertentu dari rongsokan." "Di mana dia sekarang?" tanya Arif penuh harap. "Mereka tidak tahu persis, Pak. Tapi salah satu dari mereka bilang, dia pernah mendengar bahwa Reza Simontir tinggal di sekitar daerah rawa-rawa di tepi Kalimalang, daerah yang kurang layak huni. Itu bukan alamat, hanya area yang sangat luas. Dan menurut sumber saya, daerah itu adalah permukiman liar yang sangat padat dan berbahaya. Bahkan Polas pun enggan masuk tanpa alasan kuat. Kalimalang. Nama itu saja sudah menggambarkan kemiskinan dan keterpinggiran." Jantung Arif berdebar kencang, campuran antara harapan dan kekhawatiran. Inikah tempat persembunyian sahabatnya? Hidup di antara rawa-rawa dan sampah? Teruskan pencariannya, Bima. Fokuskan pada daerah itu. Saya ingin alamat pastinya." "Baik, Pak. Tapi ini membutuhkan waktu dan harus ekstra hati-hati. Warga di daerah seperti itu biasanya sangat tertutup pada orang asing." Setelah menutup telepon, Arif memandangi jalanan itu sekali lagi. Pencariannya kini memiliki arah. Meski arah itu menuju ke tempat yang gelap dan berbahaya, dia membayangkan wajah Reza yang penuh penolakan. Apakah dia akan marah jika tahu Arif telah menyusup ke dunianya, mengganggu kematiannya yang dia pilih dengan susah payah? Tapi Arif tidak bisa berhenti sekarang. Jejak itu, meski samar, telah ditemukan.
Dan dia akan mengikutinya sampai ke ujung. Bahkan jika ujungnya adalah rawa-rawa kumuh di pinggiran kota, tempat seorang sahabat memilih untuk mengubur dirinya sendiri di antara rongsokan dan kenangan pahit. Suasana di ruang rapat eksekutif lantai 35 Nextech pagi itu penuh dengan ketegangan yang terasa nyata, seperti udara sesaat sebelum badai. Di ujung meja panjang yang berkilau, Arif duduk dengan bahu agak membungkuk, matanya sedikit berkantung dan menerawang keluar jendela. Presentasi dari Kepala Divisi Pemasaran tentang kampanye terbaru seolah-olah hanya menjadi suara latar belakang yang samar-samar, tidak mampu menembus tembok keprihatinan yang mengelilinginya. Di seberang meja, Farrell, sang direktur keuangan, mengamati Arif dengan saksama. Matanya yang tajam dan selalu memperhitungkan segala sesuatu itu tidak melewatkan sedikit pun detail dari perubahan sikap sahabat sekaligus partner bisnisnya itu. Kemeja Arif yang biasanya selalu licin sempurna kini sedikit kusut, dasinya longgar, dan yang paling mencolok, ada sebuah noda kecil kopi di ujung lengan baju putihnya, sesuatu yang tidak akan pernah terjadi pada Arif yang biasanya obsesif dengan kerapian. Jadi, menurut analisis kami, dengan budget tambahan 20%, kita bisa menguasai 15% market share baru di kuartal depan, ujar Kepala Pemasaran dengan penuh semangat, mengakhiri presentasinya. Semua mata tertuju pada Arif, menunggu keputusan atau setidaknya tanggapannya. Namun, Arif hanya mengangguk absen. Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan ke agenda berikutnya. Farrell tidak bisa menahan diri lagi. Suaranya yang dalam dan terukur memecah kesunyian yang canggung. Arif, sebelum kita lanjut, saya rasa kita perlu klarifikasi tentang meeting dengan investor Singapura yang dibatalkan mendadak 2 hari lalu. Itu adalah peluang besar. Bisakah kita berdiskusi tentang langkah damage control-nya? Arif mengalihkan pandangannya dari jendela, matanya sedikit berkedip seakan baru tersadar. Oh, itu. Ya, Farrell, serahkan pada tim public relations. Saya yakin mereka bisa menanganinya. Farrell menyandarkan tubuhnya ke kursi, melipat tangannya di atas meja. Bukan cuma soal PR, Arif. Ini tentang kredibilitas kita. Kamu membatalkan meeting begitu saja tanpa penjelasan yang jelas. Bahkan padaku. Ada nada terselubung di suaranya, campuran antara kekhawatiran dan kecurigaan. Rapat akhirnya ditutup dengan cepat. Suasana masih menggantung. Farrell segera menghampiri Arif yang sedang bergegas mengumpulkan dokumen-dokumennya. Arif, kita perlu bicara, desak Farrell, menahan langkah Arif di depan pintu ruang rapat. Bukan sekarang, Farrell. Aku ada urusan, jawab Arif singkat, mencoba melewatinya. Urusan apa yang lebih penting dari menyelamatkan reputasi perusahaan kita? Tanya Farrell, suaranya mulai kehilangan kesabaran. Ini sudah kedua kalinya dalam seminggu kamu membatalkan agenda penting. Pertama meeting dengan Dewan, sekarang ini. Kamu bahkan tidak menjawab teleponku kemarin. Arif berhenti, akhirnya menatap langsung kepada Farrell. Ini urusan pribadi, Far. Percayalah padaku. Urusan pribadi. Farrell mendecak, menurunkan suaranya menjadi berbisik tajam. Kita sedang dalam proses merger yang rumit dengan grup Santosa. Setiap langkah kita diawasi. Setiap kesalahan kecil bisa mereka gunakan untuk menekan valuasi kita. Dan kamu malah sibuk dengan urusan pribadi? Dia membuat tanda kutip di udara dengan jarinya. Arif menarik napas dalam. Dia tidak bisa menceritakan tentang Reza. Bukan sekarang. Dan terutama bukan pada Farrell, yang dikenal dengan pragmatismenya. Aku hanya butuh waktu beberapa hari. Semua akan kembali normal. Normal? Farrell menggeleng, matanya menyipit. Apa yang terjadi denganmu, Arif? Kamu seperti bukan dirimu sendiri sejak beberapa hari lalu. Rendra bilang kamu menyewa investigator privat. Untuk apa? Apakah ini ada masalah dengan keluarga? Atau ada yang memerasmu? Tidak, bukan seperti itu. Bantah Arif dengan cepat, terlalu cepat. Ini tentang seseorang dari masa laluku. Farrell mendekat, bisikannya sekarang penuh dengan intensitas. Arif, dengarkan aku. Kita sudah membangun Nextech dari nol. Kita berdarah-darah untuk ini. Aku tidak akan membiarkan apapun, atau siapapun, menghancurkan semuanya. Apapun yang terjadi,
Perusahaan harus diutamakan. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan nada yang hampir seperti ancaman. Arif memandangi sahabat bisnisnya itu. Selama ini, dia selalu melihat Farel sebagai orang yang paling dia percayai, mitra yang visi dan misinya sejalan. Tapi kini, untuk pertama kalinya, dia melihat sebuah kilasan ambisi murni dan kepentingan diri di balik sorot mata Farel. Tidak ada yang akan menghancurkan Nextech, Farel. Percayalah, ucap Arif, mencoba meyakinkan. Baiklah, ujar Farel akhirnya, mengambil langkah mundur. Tapi ekspresinya tidak melunak. Tapi ingat, Arif, setiap tindakan memiliki konsekuensi, terutama bagi seorang CEO. Setelah Arif pergi dengan langkah cepat, Farel tetap berdiri di tempat, wajahnya berkerut dalam pikiran. Dia berbalik dan berjalan menuju ruang kerjanya sendiri, yang tak kalah mewahnya dengan milik Arif. Begitu pintu tertutup, dia langsung menelepon asisten pribadinya. Vira, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Diam-diam. Apa itu, Pak Farel? Arif menyewa seorang investigator bernama Bima. Aku ingin tahu segala sesuatu tentang penyelidikan itu. Siapa targetnya? Apa tujuannya? Segala sesuatu. Tapi, Pak, itu. Lakukan, Vira. Potong Farel dengan suara datar namun penuh wibawa. Ini untuk kebaikan perusahaan. Kita harus tahu apa yang sedang dihadapi CEO kita sebelum semuanya menjadi berantakan. Dia menutup telepon dan berjalan menuju jendela, memandang pemandangan kota yang sama seperti yang sering dilihat Arif. Namun, yang dia lihat bukanlah kemegahan kota, tetapi peta permainan kekuasaan yang rumit. Merger dengan grup Santosa adalah mimpinya. Dia telah merencanakannya selama berbulan-bulan, dan dia tidak akan membiarkan apapun, entah itu hantu dari masa lalu Arif atau sentimenalitinya, menghalangi jalannya. Jika Arif tidak lagi bisa menjadi pemimpin yang tegas dan fokus, maka mungkin, pikir Farel dengan dingin, sudah waktunya bagi Nextech untuk memiliki pemimpin baru. Mobil SUV hitam yang dikemudikan Arif melambat, merayap pelan di sepanjang jalan sempit dan berbatu yang membatasi area permukiman kumuh di tepi Kali Malang. Bau anyir campuran antara sampah membusuk, air yang tergenang, dan asap kayu bakar memenuhi udara, menyusup masuk melalui AC mobil yang tertutup. Melalui kaca jendela, Arif menyaksikan sebuah pemandangan yang membuat hatinya terasa berat. Barisan rumah-rumah petak dari papan kayu dan seng bekas berjejal di sepanjang bantaran kali, terhubung oleh jembatan-jembatan sempit dan rapuh. Anak-anak berlarian dengan pakaian lusuh, sementara para ibu mencuci pakaian di air kali yang keruh. Inikah tempatmu, Reza? Gumam Arif dalam hati, rasa bersalah yang dalam menyergapnya. Bagaimana mungkin sahabatnya hidup dalam kondisi seperti ini, sementara dia tinggal di menara megah berlapis kaca? Setelah berputar-putar, akhirnya dia menemukan titik yang dimaksud oleh Bima. Sebuah gubuk yang terlihat paling reok di antara yang sudah reok. Berdiri terpencil di ujung permukiman, hampir menyentuh air kali yang hitam. Atap sengnya sudah berkarat dan bolong di beberapa tempat, dinding kayunya lapuk dan miring, seakan-akan hanya menunggu hembusan angin kencang berikutnya untuk roboh. Dengan jantung berdebar kencang, Arif memarkir mobilnya agak jauh dan berjalan kaki menuju gubuk itu. Setiap langkah kakinya terasa berat, bagai menginjak bara api. Dia mendekati pintu yang hanyalah selembar papan kayu yang diganjal. Dari celah-celah dinding, dia bisa melihat ke dalam. Dan di sanalah, di dalam ruangan yang gelap dan pengap, duduklah Reza. Dia sedang duduk di lantai tanah, memperbaiki sebuah kompor minyak tanah yang rusak dengan alat-alat sederhana. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan wajah lesu dan pakaian sederhana namun bersih, sedang menyuapi seorang anak perempuan berusia sekitar 4 atau 5 tahun dengan bubur dari sebuah mangkuk plastik. Anak itu batuk-batuk kecil, wajahnya pucat. Pemandangan itu menghantam Arif lebih keras dari pukulan fisik manapun. Dia punya keluarga. Reza bukan hanya harus menanggung penderitaannya sendiri, tetapi juga tanggung jawab sebagai suami dan ayah dalam kondisi yang begitu menyedihkan. Tanpa sadar, langkah Arif menginjak sebatang kayu yang patah, menimbulkan suara berderak. Reza langsung menoleh. Kewaspadaannya seperti binatang liar yang terancam. Begitu melihat Arif berdiri di depan gubuknya, wajahnya berubah pucat, lalu memerah oleh amarah dan rasa malu yang membara. Dia berdiri dengan cepat, hampir menjatuhkan kompor yang sedang diperbaikinya.
Kau. Apa yang kau lakukan di sini? Hardik Reza. Suaranya menggema dalam kesunyian area itu, membuat istri dan anaknya terkejut. Reza, aku. Arif mencoba bicara, tapi tercekat. Siapa ini? Za? Tanya wanita itu. Suaranya penuh kecemasan sambil memeluk anaknya yang ketakutan. Tidak usah peduli, Maya. Masuk ke dalam. Perintah Reza tanpa menoleh. Maya menatap Arif sejenak dengan mata penuh ketakutan. Lalu menarik anak mereka dan masuk lebih dalam ke gubuk, menghilang dalam kegelapan. Reza melangkah keluar, menutup pintu papan kayu di belakangnya. Dia berdiri berhadapan dengan Arif. Napasnya memburu. Aku sudah bilang, biarkan aku. Kenapa kau tidak bisa menghormati itu? Kau pikir dengan uangmu kau bisa seenaknya menyusup ke hidup orang? Reza, tenang. Aku bukan di sini untuk mengganggu. Bela Arif mencoba menenangkan. Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja. Aku tidak tahu kau punya keluarga. Dan sekarang kau tahu, sergah Reza, suaranya getir. Sekarang kau sudah lihat kebun binatangku. Puas? Lihatlah bagaimana kami hidup. Lihatlah anakku yang batuk-batuk karena udara lembab dan dingin. Apakah ini yang kau cari? Untuk memuaskan rasa penasaranmu tentang betapa malangnya nasib sahabatmu. Tidak, Reza, jangan bilang begitu. Arif membalas, rasa sakit terdengar jelas di suaranya. Aku peduli padamu. Aku ingin menolong. Lihatlah kondisi ini. Kau tidak bisa hidup seperti ini. Anakmu tidak seharusnya tumbuh di tempat seperti ini. Dan siapa yang kau pikir harus disalahkan untuk ini? Teriak Reza, emosinya akhirnya meledak. Tangannya menunjuk ke arah Arif. Kau dan duniamu yang sempurna. Kau pikir kami memilih untuk hidup seperti ini? Aku bekerja dari subuh sampai maghrib, mengais besi bekas dan plastik, hanya untuk dapat makan sehari sekali. Aku tidak butuh belas kasihanmu, Arif. Aku butuh dianggap tidak ada, seperti yang sudah selama ini. Tapi kau ada. Kau ada di sini, dan kau adalah sahabatku. Balas Arif, tidak mau menyerah. Aku tidak akan membiarkan sahabatku dan keluarganya hidup dalam penderitaan seperti ini sementara aku bisa melakukan sesuatu. Izinkan aku menolong, Reza, untuk anakmu. Diam, raung Reza. Matanya merah karena emosi dan mungkin juga air mata yang ditahannya. Jangan bawa-bawa anakku. Kau tidak berhak. Pergi dari sini, Arif. Kembali ke Menara Gadingmu dan lupakan aku. Aku sudah mati untukmu. Ingat itu? Biarkan aku tetap mati. Dia berbalik dan membuka pintu gubuknya. Akan masuk. Reza, tunggu. Pinta Arif. Langkahnya mendekat. Reza menoleh untuk terakhir kalinya. Dan tatapannya begitu dingin dan penuh kebencian sehingga membuat Arif membeku. Jika kau kembali ke sini lagi, kata Reza dengan suara rendah dan berbahaya, aku akan pindah dan kau tidak akan pernah menemukanku lagi. Itu janjiku. Pintu kayu itu ditutupnya dengan keras, meninggalkan Arif berdiri sendirian di luar, di tengah bau sampah dan keputusasaan, dengan hati yang hancur berkeping-keping oleh kebenaran pahit yang baru saja disaksikannya sendiri. Beberapa hari setelah pertemuan yang menghancurkan di gubuk tepi kali itu, Arif masih tidak bisa berkonsentrasi. Pemandangan anak Reza yang batuk-batuk di dalam kegelapan gubuk terus menghantuinya. Dia merasa bertanggung jawab. Dalam keputusasaan, dia memutuskan untuk bertindak, meski tahu itu mungkin akan membuat Reza semakin marah. Dengan bantuan Bima, dia melacak pemilik warung sembako terdekat yang sering didatangi Maya, istri Reza. Diam-diam, Arif melunasi semua utang mereka dan mentransfer sejumlah uang yang cukup besar ke rekening warung tersebut dengan pesan anonim agar digunakan untuk berobat dan membeli kebutuhan pokok keluarga Reza. Dia juga mengirimkan paket berisi obat batuk, vitamin, selimut tebal, dan beberapa bahan makanan melalui kurir, dengan instruksi untuk meninggalkannya di depan gubuk tanpa menyebutkan nama pengirim. Arif yakin Reza akan tahu siapa di balik semua itu, tapi dia berharap melihat kondisi anaknya yang sakit, Reza akan menelan egonya dan menerima bantuan tersebut. Hari-hari berlalu tanpa kabar. Arif mulai merasa sedikit lega, berharap Reza telah menerima hadiahnya dalam diam. Namun, ketenangan itu hanyalah mata tenang sebelum badai. Suatu sore,
Ketika Arif sedang bersiap pulang dari kantor, pintu ruang kerjanya terbanting terbuka. Berdiri di ambang pintu adalah Reza. Wajahnya memerah oleh amarah, nafasnya tersengal-sengal, dan tangannya menggenggam erat selembar kertas bon lunas dari warung sembako. Pakaiannya masih sama lusuhnya, tetapi matanya memancarkan api kemarahan yang begitu kuat hingga membuat sekretaris Arif yang berusaha menghalanginya langsung mundur ketakutan. "Arif!" bentak Reza. Suaranya menggelegar di ruangan yang mewah itu. Arif berdiri dari kursinya, terkejut. "Reza? Apa yang?" "Berhenti main-main denganku," potong Reza, melemparkan kertas bon itu ke meja Arif. "Aku tidak butuh belas kasihanmu. Aku tidak butuh uangmu. Apa kau pikir dengan uangmu segalanya bisa kau beli? Harga diriku? Kehormatanku? Reza, itu untuk anakmu. Dia butuh obat, butuh makanan bergizi," bantah Arif, mencoba tetap tenang. "Dan kau pikir aku tidak bisa menyediakannya untuk keluargaku sendiri?" raung Reza. Rasa malu dan frustrasi bertahun-tahun meledak keluar. "Kau pikir karena aku pemulung, aku tidak punya harga diri? Bahwa aku akan menerima apapun seperti anjing yang kelaparan? Ini bukan soal harga diri, Reza. Ini soal bertahan hidup. Kau tidak bisa membiarkan anakmu menderita karena egomu." "Ego?" Reza tertawa getir, mendekati meja Arif dengan langkah mengancam. "Kau yang bicara tentang ego? Kau yang dengan egoismu menyusup ke hidupku, mengirimkan barang-barang seperti kami adalah proyek amalmu? Apa kau pikir dengan begitu kau bisa membersihkan rasa bersalahmu? Rasa bersalah karena hidup enak sementara sahabatmu sengsara? Rasa bersalah." Arif terkesiap, tersinggung oleh kebenaran yang tersembunyi dalam tuduhan itu. "Aku melakukannya karena aku peduli." "Bohong, hardik Reza. Kau melakukannya untuk dirimu sendiri, agar kau bisa tidur nyenyak di kasur sutramu, merasa telah menjadi pahlawan. Kau tidak peduli apa yang aku inginkan. Dulu, sekarang, selalu sama. Arif yang selalu benar, Arif yang selalu harus menang." Kalimat itu seperti pisau yang menancap tepat di jantung Arif. Dia membeku, melihat sahabatnya yang kini bagai musuh bebuyutan. Ruang yang megah itu tiba-tiba terasa seperti gelanggang pertarungan. "Kau tidak mengerti, Reza," bisik Arif, suaranya serak. "Setiap hari aku memikirkanmu. Setiap kali ada kesuksesan, ada pencapaian, aku selalu bertanya-tanya di mana Reza, mengapa dia tidak ada di sini untuk melihatnya." "Jangan." Reza mengangkat tangannya. Wajahnya menyeringai kesakitan. "Jangan bawa-bawa masa lalu itu. Itu sudah mati. Aku yang dulu sudah mati. Yang tersisa adalah ini." Dia menepuk-nepuk dadanya dengan keras. Seorang pemulung yang hidupnya hancur karena sebuah kecelakaan. Bukan karena arus sungai, tapi karena hidup yang kejam. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tapi air mata akhirnya meluap, mengalir di atas pipinya yang kotor. "Setelah nelayan itu menyelamatkanku," cerita Reza, suaranya tiba-tiba hancur. "Aku tidak ingat apa-apa. Seorang preman, dia mengambilku, memaksaku bekerja di bengkel ilegalnya, memperkosa tenagaku selama bertahun-tahun. Jika aku melawan, dia menyiksaku. Dia menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan bekas luka bakar dan sayatan yang masih jelas. Saat ingatanku kembali, yang ada hanya rasa sakit dan ketakutan." "Kembali? Kembali kemana? Kepada siapa? Untuk apa? Agar semua orang melihatku seperti ini? Seorang budak yang berhasil melarikan diri? Lebih baik mereka mengira aku sudah mati dan mengenangku sebagai anak laki-laki yang ceria, daripada melihat monster yang telah kubuat menjadi." Arif terdiam, hancur. Dia tidak pernah membayangkan penderitaan yang begitu dalam. Bukan sekadar kemiskinan, tetapi trauma perbudakan dan penyiksaan. "Reza, aku tidak tahu," gumam Arif. Rasa bersalah yang membara menyelimutinya. "Tentu saja kau tidak tahu," jawab Reza, menyeka air matanya dengan kasar. "Karena kau sibuk menjadi Arif yang sukses. Dan biarlah begitu. Tinggalkan aku dalam kematianku. Itu adalah satu-satunya kemewahan yang masih kumiliki."
Dia memandang Arif untuk terakhir kalinya. Amarahnya sudah reda, digantikan oleh kelelahan yang begitu dalam. "Jika kau masih ada sisa-sisa persahabatan untukku di hatimu, Arif," pintanya dengan suara lirih yang hampir tidak terdengar. "Lakukan satu hal untukku, lupakan aku." Kali ini, Reza berbalik dan pergi dengan tenang. Tidak ada bentakan, tidak ada pintu yang dibanting. Hanya langkah kaki yang lesu yang perlahan-lahan menjauh, meninggalkan Arif sendirian di ruangan besarnya, dikelilingi oleh segala kemewahan, namun merasa lebih miskin dan lebih hina daripada sahabatnya yang pemulung. Konfrontasi itu telah mengungkap luka yang jauh lebih dalam dari yang pernah dia bayangkan, dan Arif mulai menyadari bahwa uangnya tidak akan pernah bisa menyembuhkan luka-luka lama yang telah membusuk selama seperempat abad. 2 minggu berlalu sejak konfrontasi yang menghancurkan di kantor Arif. Kota Jakarta terus berdenyut dengan kehidupan yang tak pernah berhenti. Namun bagi Arif, waktu seakan berjalan dalam keheningan yang mencekik. Setiap kali ponselnya berdering, dadanya berdebar. Berharap itu adalah Reza yang akhirnya menyerah, menerima bantuannya. Namun, yang datang justru laporan dari Bima bahwa Reza dan keluarganya masih bertahan di gubuk itu, dan paket-paket bantuan yang dikirim Arif, kini dengan cara yang lebih halus melalui tetangga, tetap ditolak mentah-mentah. Reza bahkan mengembalikan uang yang telah digunakan istrinya untuk berbelanja, dengan menyisir setiap tempat sampah dan menjual hasilnya hingga terkumpul jumlah yang tepat. Kekalahan ini terasa lebih pahit daripada kegagalan bisnis manapun. Arif merasa seperti berjalan di tempat, tidak bisa maju maupun mundur. Sementara itu, di kantor, tekanan dari Farel semakin menjadi-jadi. Rapat-rapat dewan dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan tajam tentang komitmen dan fokus Arif. Merger dengan grup Santosa semakin dekat, dan setiap tanda kelemahan dari Arif adalah peluang emas bagi Farel untuk memperkuat posisinya. Di tengah kebuntuan ini, sebuah ide yang berisiko tinggi muncul di benak Arif. Jika dia tidak bisa mendekati Reza secara langsung, mungkin ada orang lain yang bisa. Dengan bantuan Bima, dia akhirnya berhasil menemukan keberadaan Ibu Reza, Ibu Sari, yang ternyata tinggal seorang diri di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, bekerja sebagai penjahit. Tanpa pikir panjang, Arif membatalkan lagi satu agenda pentingnya, sebuah tindakan yang membuat Farel hampir meledak, dan menerbangkan pesawat charter ke kota tersebut. Perjalanan itu diliputi oleh kecemasan. Bagaimana mungkin dia menjelaskan pada seorang ibu yang telah berduka selama 25 tahun bahwa anak yang dikiranya telah meninggal ternyata masih hidup, tetapi memilih untuk tidak mencarinya? Dia menemukan rumah Ibu Sari yang sederhana namun terawat rapi. Seorang wanita tua yang wajahnya dipenuhi kerutan dan mata yang muram menyambutnya. "Selamat siang, Bu. Saya Arif." Sapanya, suara gemetar. Ibu Sari mengernyit. Lalu matanya terbuka lebar. "Arif? Arif? Teman Reza? Yang ayahnya Pak Lurah?" "Iya, Bu," jawab Arif. Hatinya terasa mau copot. "Masa kecil," bisik Ibu Sari, air mata langsung memenuhi matanya. Apa kabar, Nak?" Duduk di ruang tamu yang sederhana, dengan foto-foto Reza kecil masih terpajang di dinding, Arif menarik napas dalam dan menceritakan segalanya. Pertemuan tak terduga, penolakan Reza, kondisinya yang memprihatinkan, dan yang paling sulit, keengganan Reza untuk kembali. Ibu Sari mendengarkan dalam diam, tangisnya mengalir tanpa suara. Tangannya yang keriput memegang erat foto Reza di pangkuannya. Dia benci saya, ya?" bisiknya, suara hancur. "Karena saya pergi? Karena saya tidak mencarinya?" "Bukan, Bu. Sama sekali bukan," balas Arif cepat, memegang tangan wanita tua itu. "Dia hanya terluka terlalu dalam. Dia merasa tidak pantas, bahwa lebih baik Anda mengingatnya sebagai anak yang gembira daripada melihatnya seperti sekarang." "Bodoh sekali anak itu," tangis Ibu Sari. "Seberapapun buruk keadaannya, dia adalah anak saya. Seumur hidup saya menyesal meninggalkan rumah itu. Tapi saat itu, saya tidak kuat. Setiap sudut mengingatkannya pada saya." Mereka duduk berdua dalam duka yang menyatukan. Lalu, Ibu Sari berbicara dengan suara yang tiba-tiba penuh tekad. "Bawa saya padanya, Arif. Tolong. Saya ingin bertemu anak saya." Malam itu juga, Arif membawa Ibu Sari kembali ke Jakarta. Keesokan harinya, mereka berdiri kembali di depan gubuk reok di tepi kali. Kali ini, Arif menunggu di kejauhan,
memberikan ruang bagi ibu dan anak ini. Ketika Reza membuka pintu dan melihat ibunya yang sudah tua dan rentan berdiri di hadapannya, dunianya runtuh. Teriakan, tangisan, pelukan, dan desahan maaf yang tertahan. Semuanya terjadi dalam sebuah adegan yang begitu emosional hingga membuat Arif yang menyaksikan dari jauh ikut menitikkan air mata. Setelah pertemuan itu, sesuatu dalam diri Reza retak. Pertahanannya yang selama ini dibangun dengan susah payah, hancur berantakan oleh cinta seorang ibu. Dia akhirnya mengizinkan Arif untuk mendekat, meski dengan sikap waspada dan jarak yang masih dijaga. Duduk di sebuah warung makan sederhana tidak jauh dari tempat tinggalnya, tempat yang dipilih Reza dengan sengaja agar dia tidak merasa terjajah. Reza akhirnya bercerita. Dulu, setelah ingatanku kembali, mulainya, mata tertuju pada secangkir kopi hitam pekat. Aku mencoba. Aku pergi ke kantor polisi, tapi karena tidak ada dokumen, tidak ada yang percaya. Aku dianggap gelandangan yang mau cari perhatian. Aku mencoba cari kerja yang halal, tapi tanpa KTP, tanpa riwayat, siapa yang mau terima? Jalanku hanya satu, hidup dalam bayang-bayang. Arif mendengarkan, hatinya sakit. Sistem yang seharusnya melindungi justru mengucilkan. Lalu, bagaimana dengan Maya? Tanya Arif lembut. Reza tersenyum getir. Dia satu-satunya cahaya dalam hidupku. Keluarganya bahkan lebih miskin dari kita dulu. Kami bertemu di tempat pengumpulan rongsokan. Dia tidak pernah menanyakan masa laluku. Menerima aku apa adanya. Lalu, tatapannya berubah tajam. Tapi itu juga yang membuatku semakin takut. Takut jika masa laluku yang kelam akan mencelakakannya. Takut orang seperti Farel, yang kau ceritakan itu, akan menggunakan mereka untuk menyakitimu atau menyakitiku. Percakapan itu adalah sebuah terobosan. Untuk pertama kalinya, Reza tidak memandang Arif sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari solusi. Dia masih menolak bantuan finansial langsung, tetapi dia mulai menerima bantuan untuk mengurus dokumen kependudukannya, untuk memperjuangkan haknya sebagai warga negara. Malam itu, pulang ke apartemen mewahnya, Arif merasa sebuah harapan baru. Jembatan yang telah patah selama seperempat abad perlahan mulai diperbaiki. Batu bata pertamanya adalah air mata seorang ibu, dan semen perekatnya adalah pengampunan yang mulai tumbuh di hati seorang sahabat. Perjalanan masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, Arif yakin mereka berada di jalan yang benar. Kantor Nextech pada pukul 9 malam biasanya sudah sepi, hanya disisaki oleh para workaholic dan tim kebersihan. Namun, di lantai eksekutif, cahaya masih menyala terang dari ruang kerja Farel. Dia duduk di balik mejanya. Wajahnya diterangi oleh layar laptop yang menampilkan laporan keuangan kompleks, tetapi pikirannya sama sekali tidak pada angka-angka itu. Di depannya, Vira, asisten pribadinya yang setia, berdiri dengan tablet di tangan, melaporkan temuan terbaru. Jadi, berdasarkan informasi dari sumber di Dinas Kependudukan, Bima, investigator yang disewa Pak Arif, sedang mengurus dokumen untuk seorang pria bernama Reza, jelas Vira dengan suara rendah. Pria ini sebelumnya tidak memiliki identitas resmi. Alamat yang tercatat adalah daerah kumuh di tepi Kali Malang. Farel menyandarkan tubuhnya ke kursi kulitnya. Jari jemarinya membentuk kerucut. Reza. Gumamnya, mencoba mengingat. Lalu, matanya berbinar. Tidak mungkin. Bukan Reza yang sama yang dikira meninggal waktu kecil itu. Sepertinya iya, Pak. Dari percakapan dengan beberapa sumber di sekitar lokasi, sepertinya Pak Arif dan pria ini memang memiliki hubungan masa lalu. Farel mengeluarkan tawa pendek yang sinis. Hebat. Jadi CEO kita sedang sibuk menjadi pahlawan untuk hantu masa kecilnya sementara perusahaan diambang merger terbesar dalam sejarah kita. Dia berdiri dan berjalan ke sisi jendela, memandang lampu-lampu kota. Apa lagi? Kemarin, ada seorang wanita tua yang dibawa Pak Arif ke lokasi tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata itu adalah ibu kandung Reza sendiri, Ibu Sari. Farel memutar tubuhnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang semakin tertarik. Jadi drama reuninya semakin lengkap. Dan bagaimana reaksi si Reza ini? Sepertinya ada perubahan, Pak. Setelah kedatangan ibunya, dia mulai lebih kooperatif. Bahkan ada indikasi dia mulai menerima bantuan tidak langsung dari Pak Arif,
untuk urusan administratif. Tidak, bantah Farel dengan lembut. Sebuah rencana mulai terbentuk di pikirannya. Kita tidak bisa membiarkan ini. Arif sudah kehilangan fokus. Sekarang dia punya tanggung jawab moral baru untuk menyelamatkan sahabatnya dari kuburan. Itu akan menghabiskan lebih banyak waktu dan perhatiannya. Matanya berbinar dengan niat licik. Kita perlu mengingatkan si Reza ini tentang tempatnya yang sebenarnya. Pak. Vira terlihat ragu. Carikan aku alamat yang lebih spesifik. Aku ingin bertemu dengan pria ini. 2 hari kemudian, Farel, mengenakan setelan kasual mahal yang masih tetap terlihat jauh dari jangkauan warga biasa, berdiri di ujung jalan berlumpur yang mengarah ke gubuk Reza. Wajahnya mencerminkan rasa jijik yang tak tersembunyi terhadap lingkungan sekitarnya. Dia menunggu sampai melihat Reza sendirian sedang memilah-milah barang rongsokan di depan gubuknya. "Reza?" sapa Farel dengan nada yang sengaja dibuat ramah namun terasa condescending. Reza menoleh. Wajahnya langsung berkerut penuh kewaspadaan. Dia tidak mengenali pria ini, tetapi segala sesuatu tentangnya, dari cara berdiri, pakaian, hingga aroma parfumnya, berteriak, dunia Arif. "Siapa Anda?" tanya Reza singkat, tidak bangkit dari posisinya. "Farel. Saya teman dan partner Arif di Nextech." Farel menyodorkan tangan, yang diabaikan oleh Reza. Dia menarik kembali tangannya dengan senyum tipis. "Arif telah menceritakan banyak tentangmu. Tentang reunimu yang mengharukan." "Apa yang kau inginkan?" potong Reza, tidak berminat dengan basa-basi. "Langsung pada intinya." "Aku suka itu," ujar Farel, mengangkat tangannya. "Aku di sini karena aku peduli pada Arif. Dan aku pikir, sebagai sahabat lamanya, kau juga seharusnya peduli padanya." Reza berdiri, menyeka tangannya yang kotor di celana. "Apa maksudmu?" "Arif adalah CEO perusahaan besar. Dia memiliki tanggung jawab yang sangat besar pada ratusan karyawan dan para investor." Farel melangkah mendekat, suaranya rendah dan beracun. "Sejak menemukanmu, fokusnya buyar. Dia membatalkan meeting penting, mengabaikan tanggung jawab, reputasinya mulai ternoda. Semua karena dia merasa harus menyelamatkanmu." Reza mengeras. "Aku tidak memintanya untuk menyelamatkiku." "Tidak." Farel berpura-pura terkejut. "Lalu apa arti semua bantuan diam-diam ini? Pengurusan dokumen? Pelunasan utang?" Dia melihat sekeliling dengan pandangan merendahkan. "Kau dan aku tahu, kondisi seperti ini sungguh memilukan. Siapa yang tidak butuh pertolongan? Tapi pertanyaannya, apakah bantuan Arif ini benar-benar untukmu, atau untuk dirinya sendiri?" "Jangan main-main dengan kata-kata," geram Reza. "Ini bukan main-main, Reza. Ini realita. Arif tumbuh dengan rasa bersalah karena kehilanganmu. Sekarang, kau adalah proyek amalnya. Sebuah cara untuk membersihkan hati nuraninya yang terganggu. Dia butuh merasa seperti pahlawan, dan kau adalah penerima belas kasihannya yang sempurna." Setiap kata seperti pukulan palu bagi Reza, menggema dengan kebenaran yang menyimpang yang sesuai dengan ketakutannya yang paling dalam. "Kau lihat," lanjut Farel, melihat keraguan di mata Reza, "dunia Arif dan duniamu tidak akan pernah bisa bersatu. Kau adalah pengingat yang hidup akan masa lalu yang menyedihkan baginya. Semakin dekat kau dengannya, semakin dia akan terbebani. Dan pada akhirnya, ketika dia sadar bahwa kau tidak akan pernah bisa kembali menjadi Reza yang dia ingat, dia akan meninggalkanmu. Seperti yang dilakukan semua orang." Reza berdiri diam, wajahnya bagai topeng batu, tetapi matanya mengungkapkan badai yang terjadi di dalam. "Jika kau benar-benar peduli padanya," bisik Farel, memberikan pukulan terakhir, "jauhkan dirimu. Tolak semua bantuannya. Biarkan dia fokus pada kerajaannya. Dan kau, tetaplah di kerajaan rongsokanmu ini. Itu yang terbaik untuk kalian berdua." Tanpa menunggu balasan, Farel berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Reza yang hancur dan dipenuhi oleh keraguan dan racun yang baru saja ditanamkannya. Bisikan-bisikan itu mulai bekerja, menggerogoti fondasi rapuh dari kepercayaan yang baru saja mulai dibangun antara dua sahabat lama itu.
Dan dari kejauhan, Farel tersenyum puas. Percaya bahwa dia telah berhasil mengamankan rencananya dengan memanfaatkan luka lama dan rasa tidak aman seorang pria yang sudah terluka terlalu dalam. Malam itu, langit di atas Jakarta tak berbulan, hanya diterangi oleh cahaya kota yang memantulkan warna jingga ke awan rendah. Reza berjalan sendirian menyusuri tepi Kalimalang, mendorong gerobaknya yang hari ini hanya berisi separuh muatan biasa. Pikirannya masih dipenuhi oleh kata-kata Farel yang beracun, berputar-putar seperti kaset rusak di kepalanya. Dia butuh merasa seperti pahlawan, dan kau adalah penerima belas kasihannya yang sempurna. Biarkan dia fokus pada kerajaannya, dan kau, tetaplah di kerajaan rongsokanmu ini. Setiap ingatan akan kata-kata itu terasa seperti sabetan cambuk. Benarkah Arif hanya merasa kasihan? Apakah semua bantuan ini hanyalah cara untuk membersihkan hati nuraninya? Keraguan yang telah ditanamkan Farel tumbuh subur di tanah yang sudah dipersiapkan oleh rasa tidak aman dan trauma Reza selama bertahun-tahun. Dia sampai di sebuah persimpangan sempit, tempat jalan kecil dari permukimannya bertemu dengan jalan yang sedikit lebih besar, meski masih sepi. Biasanya, dia akan berhati-hati menyeberang. Tapi malam ini, pikirannya yang kalut membuat kewaspadaannya tumpul. Dari kejauhan, lampu depan sebuah mobil melaju kencang mendekat. Sangat kencang. Reza, yang baru saja setengah menyeberang, membeku seperti rusa yang disorot lampu. Bukan karena takut, tapi karena sebuah firasat liar yang tiba-tiba menyergapnya. Ini bukan kecelakaan. Ini disengaja. Di detik-detik terakhir itu, naluri survivalnya yang terasah selama hidup di jalanan berbicara. Daripada mencoba lari ke depan yang mustahil, dia justru mendorong gerobak rongsokannya dengan sekuat tenaga ke arah sumber cahaya itu, lalu sendiri menjatuhkan diri ke selokan dangkal di pinggir jalan. Bruk! Dret! Suara benturan keras dan berisik memecah kesunyian malam. Gerobak kayunya yang sudah tua hancur berantakan. Serpihan kayu dan logam berhamburan kemana-mana. Mobil itu, sebuah minivan gelap tanpa plat nomor yang terlihat, hanya melambat sebentar, lalu melanjutkan lajunya dengan cepat dan menghilang di tikungan. Reza tergeletak di selokan yang berair dan bau. Lututnya terasa sakit akibat terjatuh, dan dadanya berdebar kencang bagai mau copot. Tapi dia selamat. Gerobaknya yang menjadi tamengnya telah menyelamatkan nyawanya. Dia duduk, napasnya tersengal-sengal, menatap puing-puing gerobaknya yang berserakan. Ini bukan imajinasinya. Mobil itu sengaja menyerempetnya. Dia yakin. Dan satu-satunya orang yang baru saja mengancamnya, yang memiliki motif untuk membuatnya menjauh, adalah Farel. Beberapa warga yang mendengar suara benturan berdatangan. Reza, kau baik-baik saja? Tanya seorang tetangga, membantu dia berdiri. Dia mencoba menabrakku. Gumam Reza, suaranya masih gemetar. Siapa? Sopirnya mabuk. Ya. Tidak. Reza menggeleng. Matanya penuh keyakinan yang menakutkan. Dia sengaja. Dengan bantuan tetangga, dia kembali ke gubuknya. Maya, yang sudah cemas menunggu, langsung panik melihat kondisi suaminya yang basah, kotor, dan lututnya yang terluka. Ja, apa yang terjadi? Teriaknya, memeluknya erat. Reza menceritakan semuanya dengan singkat. Tentang kunjungan Farel, bisikan racunnya, dan kecelakaan, atau percobaan pembunuhan yang baru saja dialaminya. Maya mendengarkan dengan wajah semakin pucat. Kita harus lapor polisi. Dan bilang apa? Tanya Reza getir. Bahwa seorang direktur perusahaan besar mencoba membunuhku? Kita tidak punya bukti. Mobilnya tanpa plat. Itu kata-kataku melawan dia. Mereka akan tertawa. Lalu kita harus bagaimana? Suara Maya bergetar ketakutan, memandangi anak mereka yang sedang tidur. Reza duduk di lantai, kepalanya tertunduk. Pilihannya sederhana namun menyiksa. Dia bisa lari, pindah, menghilang lagi seperti yang dia ancamkan pada Arif. Itu adalah cara teraman untuk melindungi keluarganya. Tapi itu juga berarti menang bagi Farel. Berarti dia membiarkan orang seperti itu bebas berkuasa dan mengancam Arif. Atau, dia bisa melawan. Dia mengangkat kepalanya, dan di matanya terbaca sebuah tekad baru, sebuah kemarahan yang dingin yang menggantikan rasa takut. Ambilkan handuk, Maya.
pintanya dengan suara datar. Dan ambil ponselku. Dia akan menelepon Arif. Bukan untuk meminta perlindungan, tetapi untuk memperingatkannya. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, untuk bersekutu melawan musuh bersama. Kecelakaan malam ini telah membuka matanya. Dia tidak bisa terus bersembunyi. Terkadang, untuk bertahan hidup, seseorang harus berani melawan. Bahkan jika itu berarti harus keluar dari bayang-bayang dan menghadapi dunia yang telah lama dia tinggalkan. Racun Farel telah gagal melumpuhkannya, justru memberinya alasan untuk akhirnya benar-benar hidup. Ponsel Arif bergetar di atas meja kayu oaknya, memecah konsentrasinya yang sedang mencoba memahami laporan keuangan yang rumit. Layar menunjukkan nomor tidak dikenal. Biasanya, dia akan mengabaikan panggilan seperti ini, tetapi sebuah firasat, membuatnya mengangkat telepon. Halo, Arif. Suara di seberang sana serak, tegang, dan dikenali dengan seketika. Itu adalah Reza. Reza? Apa yang terjadi? Tanya Arif, langsung waspada. Dia tidak pernah mengharapkan Reza yang meneleponnya. Ada insiden tadi malam. Suara Reza terdengar datar, terlalu datar, seperti sedang menahan emosi yang besar. Seseorang mencoba menabrakku. Dunia Arif seakan berhenti. Apa? Apakah kau baik-baik saja? Keluargamu? Kami selamat. Hanya gerobakku yang hancur. Ada jeda. Arif. Dia sengaja. Sengaja? Siapa? Polisi sudah dipanggil. Tidak ada gunanya. Mobilnya tanpa plat. Tidak ada bukti. Reza menarik napas dalam. Tapi aku tahu siapa di belakangnya. Itu Manu Farel. Nama itu menggantung di antara mereka seperti racun. Arif merasa dadanya sesak. Farel? Itu tidak mungkin. Reza. Dia mungkin ambisius. Tapi dia tidak akan sampai melakukan percobaan pembunuhan. Apakah kau yakin? Suara Reza kini penuh dengan intensitas. Dia menemuiku 2 hari yang lalu. Berdiri persis di depan gubukku, dengan setelan mahalnya yang berkilau. Dia bilang padaku bahwa aku adalah beban bagimu. Bahwa aku harus menjauh. Dia membisikkan racun, Arif, dan ketika aku tidak pergi, ini yang terjadi. Setiap kata yang diucapkan Reza seperti pukulan bagi Arif. Dia teringat pada peringatan Farel, pada kecurigaannya, pada ancaman halusnya. Tapi melakukan ini, mencoba membunuh, Arif, desis Reza, memecah keheningannya. Dia berbahaya, bukan hanya untukku, tapi untukmu. Jika dia berani melakukan ini padaku, seorang nobody, apa yang akan dia lakukan padamu jika kau menghalangi rencananya? Kebenaran dalam kata-kata Reza itu menusuk tajam. Arif teringat pada merger dengan grup Santosa, pada keinginan Farel yang semakin kuat untuk mengambil kendali. Tiba-tiba, semua kepingan puzzle itu mulai menyatu membentuk gambar yang menyeramkan. Di mana kau sekarang? Tanya Arif. Suaranya nau penuh dengan keprihatinan dan tekad. Masih di rumah. Tapi aku tidak tahu apakah aman. Tunggu di sana. Aku akan menjemputmu. Kalian semua. 1 jam kemudian, Arif, dengan mobil SUV-nya yang lebih tidak mencolok, sudah parkir di ujung jalan. Dia tidak sendirian. 2 orang dari tim keamanan pribadinya yang paling dipercaya menemaninya. Begitu dia melangkah menuju gubuk Reza, dia melihat puing-puing gerobak yang masih berserakan di tempat kejadian. Jantungnya berdebar kencang. Ini nyata. Reza membukakan pintu. Wajahnya pucat, matanya berkantung, tetapi sorot matanya tajam dan waspada. Di belakangnya, Maya memegangi anak mereka yang ketakutan. Kita tidak punya banyak waktu, kata Reza langsung pada intinya. Jika Farel tahu aku selamat, dia akan mencoba lagi. Atau dia akan menggunakan keluargaku untuk memaksaku. Arif mengangguk. Pikirannya bekerja cepat. Aku akan menempatkan kalian di tempat yang aman. Sebuah apartemen yang tidak terdaftar atas namaku. Dia memandang Reza. Tapi kita tidak bisa terus berlari. Kita perlu bukti. Reza mendecak. Bagaimana? Dia terlalu licin.
Tidak, bantah Arif, sebuah rencana mulai terbentuk. Dia licin dalam dunianya. Tapi kau hidup di dunia yang berbeda. Kau tahu bagaimana orang bekerja dalam bayangan. Dan aku tahu seluk-beluk Nextech. Kita bisa bekerja sama. Ini adalah pertama kalinya Arif secara terbuka mengakui bahwa mereka setara dalam hal ini. Bukan CEO dan pemulung, tapi dua sekutu dengan keahlian yang saling melengkapi. Reza memandangnya lama, seakan menimbang-nimbang. Kepercayaan adalah barang mewah yang sulit dia berikan. Tapi melihat ketulusan di mata Arif, dan mengingat ancaman yang dihadapi keluarganya, dia akhirnya mengangguk. Baik, kata Reza singkat. Aku punya ide. Tapi kita butuh akses. Akses ke apa? Ke kantormu. Ke server MU. Jika dia memanipulasi data untuk merger itu, seperti yang kau curigai, buktinya ada di sana. Dan siapa yang lebih tahu cara menyusup ke tempat yang tidak seharusnya dia masuki selain seorang nobody, seperti aku? Arif terkesiap. Itu gila. Berisiko tinggi. Tapi itu juga mungkin satu-satunya cara. Malam ini, kata Arif akhirnya, keputusannya sudah bulat. Aku akan membawamu ke Nextech. Aku punya akses kartu dan kode untuk semua area. Kita akan mencari bukti bersama. Malam itu, di dalam mobil yang meluncur menuju menara Nextech, dua sahabat lama itu duduk dalam keheningan yang penuh arti. Persahabatan mereka yang retak telah menemukan tujuan baru yang berbahaya, bertahan hidup dan membersihkan nama mereka dari ancaman seorang musuh bersama. Perbedaan status, kekayaan, dan masa lalu mereka tidak lagi relevan. Malam ini, mereka adalah Arif dan Reza, sekutu yang tak terduga, siap memasuki sarang singa untuk membongkar kebohongan dan mengungkap kebenaran. Menara Nextech, yang biasanya menjadi simbol prestise dan kemajuan, kini terasa seperti benteng yang sunyi dan sedikit menyeramkan di kegelapan malam. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di bawah, tetapi di dalam lobi yang megah, hanya ada penerangan darurat yang menyisakan bayangan-bayangan panjang. Arif, dengan setelan gelap yang tidak biasa dikenakannya, memimpin jalan. Di belakangnya, Reza bergerak dengan langkah ringan dan penuh kewaspadaan, matanya yang tajam memindai setiap sudut. Dia mengenakan pakaian kerja tua yang gelap, menyatu dengan kegelapan. Kita akan menggunakan lift eksekutif, bisik Arif, suaranya beresonansi di lobi yang kosong. Aksesnya langsung ke lantai direksi. Tidak ada CCTV di dalam lift itu. Reza hanya mengangguk. Tangannya mengepal di saku jaketnya. Dia merasa seperti ikan di luar air di lingkungan mewah ini, tetapi naluri survivalnya justru semakin tajam. Ini adalah misi penyelamatan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Arif dan keluarganya. Lift bergerak naik dengan senyap. Ketika pintu terbuka di lantai eksekutif, koridor yang luas dan mewah terbentang di depan mereka, hanya diterangi oleh lampu-lampu kecil dari langit-langit. Ruang server utama ada di ujung, di belakang ruang rapat dewan, pandu Arif dengan suara rendah. Farrell punya akses penuh. Tapi ruang kerjanya sendiri adalah tempat yang lebih mungkin dia simpan data yang paling sensitif. Kita periksa keduanya, jawab Reza singkat. Kamu yang ruang kerjanya, aku yang ruang server. Arif terkesiap. Ruang server memiliki keamanan biometrik. Tidak mungkin kita masuk. Reza mengeluarkan senyum tipis untuk pertama kalinya malam itu. Sebuah senyum yang dingin dan penuh keyakinan. Percayalah padaku. Selama bertahun-tahun hidup di luar sistem, aku belajar 1-2 hal tentang bagaimana sistem bekerja, dan bagaimana mengecohnya. Dari sakunya, dia mengeluarkan sebuah alat kecil yang terlihat seperti pengisi daya ponsel dengan beberapa kabel tambahan. Alat sederhana untuk membuat gangguan kecil pada pembaca sidik jari. Itu tidak akan bekerja selamanya, tapi cukup untuk kita masuk. Arif memandangnya dengan takjub campur kekhawatiran. Sisi lain dari Reza yang tidak pernah dia kenal, seorang survivor yang cerdik dan terampil, kini muncul. Mereka akan tahu ada yang menyusup, protes Arif. Kita tidak punya pilihan lain, Arif. Ini risiko yang harus kita ambil. Dengan hati yang berdebar, Arif mengangguk. Mereka berpisah. Arif menuju ke ruang kerja Farrell, sementara Reza menghilang ke arah koridor menuju ruang server. Di dalam ruang kerja Farrell yang mewah dan minimalis, Arif merasa seperti seorang pencuri.
Dia menyalakan laptop kecilnya dan menghubungkannya ke komputer desktop Farrell, menggunakan kode akses darurat yang hanya diketahui olehnya sebagai CEO. Tangannya berkeringat saat dia menelusuri folder-folder tersembunyi dan arsip terenkripsi. Kebanyakan adalah data keuangan yang terlihat normal. Tapi kemudian, dia menemukan sebuah folder dengan nama sandi yang aneh, Proyek Phoenix. Dia mencoba beberapa kombinasi, tapi gagal. Waktunya semakin sempit. Sementara itu, di depan pintu ruang server, Reza bekerja dengan cepat dan tenang. Seperti yang dia duga, pembaca sidik jari memang menjadi penghalang. Dengan alatnya, dia membuat gangguan kecil pada sensor, cukup untuk membuat sistem mengira ada kesalahan dan membutuhkan kode akses darurat. Dari penelitian singkat mereka sebelumnya, Reza mencoba kode default yang jarang diubah oleh Departemen IT yang terlalu percaya diri. Bingo, pintu terbuka dengan suara mendesis. Di dalam, deretan server berderum halus. Reza langsung menuju server utama, menghubungkan perangkatnya dan mulai menjalankan program pencarian data yang telah disiapkan Bima. Dia mencari kata kunci, Santosa, adjustment, valuasi, laporan tersembunyi. Layar komputer kecilnya dipenuhi oleh aliran data. Dan kemudian, dia menemukannya. Sebuah folder tersembunyi berisi laporan keuangan paralel. Laporan yang satu, yang akan ditunjukkan kepada Dewan dan investor grup Santosa, menunjukkan kinerja Nextech yang sedikit melambat. Laporan lainnya, yang asli, menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat. Perbedaannya mencapai miliaran rupiah. Farrell sengaja merendahkan valuasi perusahaan agar bisa menjual sahamnya dengan harga murah kepada grup Santosa dalam kesepakatan rahasia, sambil menjatuhkan Arif. Arif, aku menemukan sesuatu, bisik Reza ke dalam komunikator mereka. Dia memanipulasi laporan. Besar-besaran. Di sini juga, balas Arif, suaranya tegang. Ada folder, Proyek Phoenix, yang terkunci. Aku tidak bisa membukanya. Tinggalkan. Kita sudah punya cukup. Keluar sekarang. Tapi saat Reza bersiap memutuskan sambungan, dia mendengar suara langkah kaki di koridor. Cepat dan semakin dekat. Keamanan. Arif, ada yang datang, desisnya. Diam dan sembunyi. Aku yang akan urus. Reza mematikan perangkatnya dan menyelinap ke balik rak server. Jantungnya berdebar kencang. Dia mendengar suara Arif di koridor. Oh, James. Jam malam ini jadinya kamu ya? Suara Arif terdengar santai, berpura-pura sedang inspeksi mendadak. Pak Arif. Iya, Pak. Saya cek semuanya beres. Ada yang bisa saya bantu? Tidak. Aku cuma lupa sesuatu di ruang rapat. Silakan lanjutkan rondenya. Suara langkah kaki itu perlahan menjauh. Reza menarik napas lega. Dengan cepat, dia mengumpulkan peralatannya dan menyelinap keluar, bergabung kembali dengan Arif yang wajahnya juga pucat. Mari pergi dari sini, kata Arif. Kita punya apa yang kita butuhkan. Mereka bergegas meninggalkan menara Nextech, membawa serta bukti-bukti yang akan mengubah segalanya. Malam penuh ketegangan itu telah mengukir aliansi baru mereka dalam api, dan membekali mereka dengan senjata untuk melawan pertempuran yang akan datang. Pertempuran yang akan menentukan masa depan Nextech dan nasib persahabatan mereka. Ruang rapat dewan di lantai 35 Nextech pagi itu berubah menjadi sebuah arena yang tegang. Cahaya matahari pagi menyinari ruangan mewah itu, menerpa wajah-wajah serius para direktur dan perwakilan investor grup Santosa. Di ujung meja panjang, Farrell berdiri dengan percaya diri, mempresentasikan slide-slide yang berisi data manipulasi tentang kinerja Nextech yang sedang melambat. Seperti yang bisa dilihat dari grafik ini, ujarnya dengan suara meyakinkan, pertumbuhan kami di kuartal ini mengalami stagnasi. Dengan kondisi pasar yang tidak menentu, valuasi yang kami tawarkan dalam proposal merger ini sudah sangat realistis, bahkan murah hati. Beberapa anggota dewan yang tidak tahu menahu mengangguk-angguk, sementara perwakilan Santosa, seorang pria bernama Emertan, duduk dengan tangan terkatup, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi. Arif, yang duduk di kursi kepresidenan, diam saja. Tangannya tergenggam di bawah meja, menahan amarah dan kecemasan. Dia menunggu saat yang tepat. Oleh karena itu, lanjut Farrell, dengan senyum tipis yang penuh kemenangan,
Saya merekomendasikan Dewan untuk menyetujui penyesuaian valuasi terakhir ini. Ini adalah keputusan yang bertanggung jawab untuk masa depan Nextech. Dia melirik Arif, menantang. Kecuali, CEO kita memiliki pendapat lain. Itu adalah undangan terbuka untuk bertarung. Semua mata tertuju pada Arif. Arif berdiri dengan tenang. Wajahnya yang biasanya ramah kini dingin dan berwibawa. Terima kasih, Farrell. Presentasi yang menarik. Mulainya, suaranya datar. Tapi, saya punya beberapa data tambahan yang mungkin bisa memberikan perspektif yang lebih lengkap. Farrell sedikit mengerutkan kening. Data apa? Kami sudah melihat semua laporan resmi. Ini bukan laporan resmi, balas Arif, sambil mengambil sebuah flash drive dari saku jasnya. Ini adalah apa yang saya sebut sebagai laporan bayangan. Dia mencolokkan flash drive itu ke laptop presentasi. Layar besar di dinding berkedip. Lalu menampilkan dua grafik yang berdampingan. Satu adalah grafik yang ditunjukkan Farrell, yang menunjukkan garis pertumbuhan yang mendatar. Di sebelahnya, grafik kedua menunjukkan sebuah garis yang melesat tajam ke atas. Yang di kiri adalah apa yang Farrell tunjukkan pada kita semua. Jelas Arif, suaranya mulai mengeras. Yang di kanan adalah data sebenarnya dari server internal kita. Seperti yang bisa dilihat, Nextech tidak sedang melambat. Kita justru mengalami pertumbuhan terbesar dalam sejarah perusahaan. Gemuruh suara seketika memenuhi ruangan. Farrell berdiri pucat, tangannya gemetar. Ini tidak mungkin. Data itu pasti sudah dimanipulasi. Sanggahnya, suaranya nyaris berteriak. Oh, saya setuju, sahut Arif dingin. Salah satu data ini memang dimanipulasi. Dan sayangnya untukmu, Farrell, data yang asli memiliki bukti audit trail yang tidak bisa dipalsukan. Dia menekan tombol remote, dan layar berganti menampilkan email-email rahasia antara Farrell dan seorang petinggi grup Santosa, membicarakan tentang diskon valuasi dan komisi pribadi yang akan diterima Farrell. Ruangan menjadi gaduh. Emertan dari grup Santosa berdiri, wajahnya gelap. Dan itu belum semuanya, sambung Arif, suaranya menggema di atas keributan. Tidak hanya mencoba menjual perusahaan kita dengan harga murah untuk keuntungan pribadi, Farrell juga melakukan tindakan kriminal untuk menutupi rencananya. Saat itulah, atas isyarat Arif, pintu ruang rapat terbuka. Reza berdiri di sana. Dia mengenakan pakaian sederhana namun bersih, wajahnya tegas, dan matanya menatap lurus ke arah Farrell yang semakin pucat. Semua orang terkesima. Kebanyakan dari mereka tidak mengenali pria ini. Perkenalkan, kata Arif, suaranya penuh emosi. Ini adalah Reza, seorang sahabat lama saya, dan juga korban dari upaya pembunuhan yang didalangi Farrell. Teriakan dan desahan ketidakpercayaan memenuhi ruangan. Farrell terduduk, wajahnya tak berdarah. Itu bohong, teriaknya, tapi suaranya lemah. Reza melangkah masuk, berdiri di samping Arif. Suaranya, meski rendah, terdengar jelas di ruangan yang mendadak hening. Dia menemui saya, kata Reza, menunjuk ke Farrell. Mengancam saya untuk menjauh dari Arif. Ketika saya tidak menuruti, seorang pengemudi dengan mobil tanpa plat mencoba menabrak saya malam berikutnya. Dia memandang para hadirin. Saya hanyalah seorang pemulung. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk ingin mencelakai saya, kecuali jika saya dianggap sebagai ancaman bagi rencana jahat seseorang. Kombinasi bukti data yang tak terbantahkan dan kesaksian langsung dari Reza adalah pukulan mematikan. Emertan dari grup Santosa langsung mengumpulkan barang-barangnya. Grup Santosa menarik diri dari semua pembicaraan merger, ujarnya dengan dingin sebelum berbalik dan pergi, diikuti oleh timnya. Kekacauan pun terjadi. Anggota dewan yang marah mulai membombardir Farrell dengan pertanyaan. Beberapa orang dari tim keamanan perusahaan sudah menunggu di pintu. Arif mendekati Farrell yang terlihat hancur dan tertunduk. Kamu bukan hanya mengkhianati perusahaan, Farrell, bisik Arif, suaranya getir. Kamu mengkhianati persahabatan kita, dan kamu mencoba melukai seseorang yang sangat berarti bagiku. Farrell mengangkat kepalanya, matanya penuh kebencian. Kau dan hantu masa lalumu itu, kalian menghancurkan segalanya.
Kamu menghancurkan dirimu sendiri, balas Arif dengan tegas. Saat Farel digiring keluar oleh keamanan, Arif dan Reza berdiri berdampingan, menyaksikan akhir dari sebuah pengkhianatan. Pertempuran mungkin sudah berakhir, tetapi bagi Arif dan Reza, ini adalah awal dari sebuah babak baru. Kebenaran telah terungkap, membebaskan mereka dari bayang-bayang Farel dan membuka jalan bagi rekonsiliasi dan persahabatan mereka yang sesungguhnya. Kekacauan di ruang rapat itu berangsur mereda, digantikan oleh sebuah keheningan yang tegang dan bermuatan. Para anggota dewan yang masih tersisa duduk dengan wajah-wajah yang campur aduk antara syok, kemarahan, dan rasa malu karena telah hampir tertipu. Beberapa dari mereka menghampiri Arif, menyampaikan dukungan dan meminta maaf atas keraguan yang sempat mereka tunjukkan sebelumnya. Namun, perhatian Arif hanya tertuju pada satu orang, Reza, yang masih berdiri dekat pintu, terlihat tidak pada tempatnya di tengah kemewahan dan sisa-sisa drama korporat yang baru saja terjadi. "Terima kasih," kata Arif, mendekati Reza. Kedua matanya penuh dengan kelegaan dan rasa terima kasih yang dalam. "Kau tidak hanya menyelamatkan perusahaan ini, tapi juga membuka mataku." Reza mengangguk. Wajahnya masih tegas meski ada sedikit kelegaan yang terpancar. "Aku tidak melakukannya untuk perusahaanmu, Arif. Aku melakukannya untuk keluargaku. Dan untukmu." Pengakuan itu, meski sederhana, terasa sangat berarti. Itu adalah pengakuan pertama dari Reza bahwa dia masih mempedulikan Arif. Tak lama kemudian, situasi menjadi semakin tegang ketika dua orang polisi yang berpakaian preman memasuki ruangan, diantar oleh kepala keamanan Nextech. Mereka langsung menuju ke Arif. "Bapak Arif Wijaya?" tanya salah satu polisi. "Iya, saya. Kami dari Reskrim. Kami sudah menerima laporan dan bukti-bukti yang Bapak kirimkan mengenai kasus penggelapan dan percobaan pembunuhan. Kami perlu meminta pernyataan lebih lanjut dari Bapak dan..." Matanya beralih ke Reza, saksi korban. Saat itulah, dari balik polisi, terlihat Farel yang sedang digiring oleh dua petugas keamanan. Wajahnya yang biasanya tampak percaya diri kini hancur, pucat, dan penuh keputusasaan. Ketika matanya bertemu dengan Arif, dia berhenti. "Kau pikir kau menang, Arif?" desis Farel, suaranya parau dan penuh racun. "Kau hanya menggantikan satu masalah dengan masalah lain." Tatapannya beralih tajam ke Reza, penuh kebencian. "Dia akan menjadi parasit dalam hidupmu. Dia dan keluarganya akan menjadi beban yang akan kau sesali seumur hidupmu." Sebelum Arif atau Reza sempat membalas, salah satu polisi menahan lengan Farel. "Ayo, Pak, kami perlu memproses ini di kantor polisi." Arif memandang Farel pergi, perasaannya campur aduk. Ada rasa sedih melihat kehancuran seorang sahabat lama, tetapi juga kelegaan bahwa ancaman itu akhirnya dinetralisir. "Jangan dengarkan dia, Arif," kata Reza dengan suara rendah, memecah lamunan Arif. "Aku dan keluargaku tidak akan menjadi beban untukmu. Kami bisa mandiri." Arif memandang Reza, dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu kembali, dia melihat sebuah kebanggaan dan harga diri yang kokoh di mata sahabatnya itu. Dia menyadari bahwa yang dibutuhkan Reza bukanlah belas kasihan, tetapi peluang. "Aku tahu, Reza. Aku tahu." Proses di kantor polisi memakan waktu beberapa jam. Arif memberikan pernyataan lengkap tentang manipulasi data dan pengkhianatan Farel, sementara Reza dengan tenang dan detail menceritakan percobaan pembunuhan yang dialaminya. Bukti-bukti digital yang mereka bawa dari kantor Nextech, ditambah dengan kesaksian Reza, membentuk kasus yang kuat terhadap Farel. Ketika mereka akhirnya keluar dari kantor polisi, matahari sudah mulai terbenam, mengecat langit Jakarta dengan warna jingga dan ungu. "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" tanya Arif saat mereka berdiri di pinggir jalan. Reza menarik napas dalam. "Aku akan membawa Maya dan Sari, anakku, untuk bertemu ibuku. Ibu Sari, dia sudah menunggu terlalu lama untuk bertemu cucunya." Dia terdiam sejenak. "Dan kemudian, aku butuh pekerjaan. Pekerjaan yang halal, yang bisa menghidupi keluargaku dengan cara yang terhormat." Arif mengangguk. Dia telah memikirkan hal ini. "Aku punya sebuah proposal. Bukan sebagai belas kasihan, tapi sebagai mitra." Reza menatapnya, penasaran.
Divisi pemeliharaan dan logistik di Nextech sedang kacau. Efisiensinya rendah, biayanya membengkak. Aku butuh seseorang yang memahami nilai sebuah pekerjaan, yang tahu bagaimana cara memperbaiki barang dan mengelola sumber daya dengan tepat. Seseorang yang jujur dan punya integritas. Arif menatap langsung ke mata Reza. Aku tidak bisa memikirkan kandidat yang lebih baik darimu. Reza terkesiap. Tawaran itu jauh di luar ekspektasinya. Bukan sekadar pekerjaan kasar, tetapi sebuah posisi manajerial. Arif, aku tidak punya latar belakang pendidikan untuk itu. Aku hanya seorang survivor, sela Arif lembut. Seorang pemecah masalah. Seorang yang jujur. Itu yang lebih berharga daripada gelar apapun. Kau bisa belajar sisanya. Aku akan memastikan ada yang melatihmu. Air mata akhirnya memenuhi mata Reza. Bukan air mata kesedihan atau kepahitan, tetapi air mata harapan dan pengakuan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dia merasa dihargai bukan karena belas kasihan, tetapi karena kemampuannya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Katakan, iya, pinta Arif, tersenyum. Reza mengangguk. Tidak bisa berkata-kata karena emosi yang menggumpal di tenggorokannya. Malam itu, ketika Arif pulang ke apartemen mewahnya, dia merasa sebuah kedamaian yang belum pernah dia rasakan dalam waktu lama. Keadilan telah ditegakkan, pengkhianat telah dibongkar, dan yang terpenting, dia telah mendapatkan kembali sahabatnya. Dia melihat keluar jendela, ke kota yang terus berdenyut, dan menyadari bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak ada artinya tanpa memiliki seseorang untuk berbagi. Dan sekarang, akhirnya, setelah 25 tahun, dia tidak lagi sendirian. 6 bulan telah berlalu sejak kejatuhan Farel. Musim hujan telah tiba, namun kali ini, rintik-rintik air yang jatuh di atas atap seng sebuah rumah sederhana namun nyaman di kawasan permukiman yang bersih di Jakarta Selatan, terdengar seperti musik yang menenangkan, bukan lagi ratapan yang menyedihkan. Rumah itu bukan istana, tetapi bagi Reza, Maya, dan putri kecil mereka Sari, ini adalah surga. Cahaya lampu yang hangat memancar dari jendelanya, menerangi jalanan yang basah. Di dalam ruang keluarga, suasana hangat dan penuh tawa. Ibu Sari, wajahnya yang keriput kini sering dihiasi senyum, duduk di sofa sambil memandangi cucunya yang sedang asyik bermain dengan mainan baru. Maya, yang kini wajahnya lebih cerah dan tidak lagi lesu, tersenyum lembut melihat suaminya yang sedang berdiri dekat jendela, berbicara di telepon. Ya, Pak Manajer, saya sudah periksa laporan inventori untuk gudang pusat. Ada sedikit ketidaksesuaian di bagian komponen elektronik. Saya akan turun langsung besok pagi untuk cek, ujar Reza ke teleponnya, suaranya penuh keyakinan. Setelah menutup telepon, dia bergabung kembali dengan keluarganya. Masih urusan kerja? Tanya Maya, menyodorkan secangkir teh hangat. Masih adaptasi, dikit-dikit. Jawab Reza sambil menerima cangkir itu. Tapi tim sudah mulai percaya dan menghargai pendapatku. Mereka lihat kita serius mau perbaiki sistem. Posisi sebagai kepala divisi pemeliharaan dan logistik di Nextech bukanlah hadiah. Itu adalah tantangan yang awalnya hampir membuatnya menyerah. Banyak yang meragukan kemampuan orang baru tanpa latar belakang pendidikan formal itu. Tapi Reza membuktikan diri dengan kerja keras, kejujuran, dan kecerdikan praktisnya yang tajam. Dia menyederhanakan prosedur yang berbelit, memangkas pemborosan, dan yang paling penting, memperlakukan setiap anggota timnya dengan hormat. Perlahan-lahan, dia mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat mereka. Arif bilang, evaluasi kinerjamu 3 bulan pertama sangat memuaskan. Ucap Ibu Sari, matanya berbimbang bangga. Dia bilang, kamu adalah investasi terbaik yang pernah dia lakukan. Reza tersenyum. Hubungannya dengan Arif telah bertransformasi. Mereka bukan lagi CEO dan pemulung, atau bahkan penyelamat dan yang diselamatkan. Mereka adalah mitra, dan yang lebih penting, mereka adalah sahabat yang telah menemukan jalannya kembali. Mereka masih bertengkar sesekali, tentang strategi bisnis atau hal sepele, tetapi sekarang itu adalah pertengkaran antara dua orang setara yang saling menghormati. Beberapa minggu kemudian, di akhir pekan yang cerah, Arif mengajak Reza dan keluarganya untuk piknik sederhana di sebuah taman kota. Ini adalah tradisi baru mereka. Tidak ada pembicaraan bisnis, hanya tawa,
makanan buatan Maya, dan celoteh Riang Sari yang memanggil Arif, Paman Arif. Saat Sari asyik berlarian mengejar kupu-kupu dengan Arif, Reza dan Maya duduk di atas tikar, menikmati kedamaian. "Pernahkah kamu membayangkan kita akan sampai di sini?" tanya Maya lembut, memegang tangan suaminya. Reza menggeleng. Matanya menerawang mengikuti langkah Arif dan putrinya. "Tidak pernah. Dulu, yang aku bayangkan hanya bagaimana bertahan sampai esok hari." Dia memandang istrinya. "Tapi kau tidak pernah menyerah. Kau selalu percaya ada hari esok yang lebih baik. Karena aku percaya padamu, Ja. Selalu." Di kejauhan, terdengar tawa Sari yang riang. Paman Arif, "Kejar lagi." Dia terbang lebih tinggi. Arif, dengan kemeja kasualnya yang sederhana dan wajah yang berseri-seri, berlari-lari kecil mengikuti kemauan keponakan angkatnya. Di matanya, tidak ada lagi bayang-bayang CEO yang streset, hanya kebahagiaan sederhana yang selama ini hilang dari hidupnya. Ketika matahari mulai turun, mereka semua duduk berkumpul. Sari sudah tertidur lelap di pangkuan ibunya. Suasana hening yang nyaman menyelimuti mereka. "Terima kasih, Arif," ucap Reza tiba-tiba, memecah keheningan. "Untuk segalanya. Untuk tidak menyerah padaku." Arif memandang sahabatnya. "Aku yang harus berterima kasih, Reza. Kau tidak hanya menyelamatkan Nextech, kau menyelamatkanku. Dariku yang hanya memandang angka-angka dan grafik, menjadi manusia lagi." Dia tersenyum. "Kau ingat janji kita dulu? Di pohon mangga itu?" Reza mengangguk. Senyum kecil mengembang di bibirnya. 50-50. "Aku yang bikin mobil terbang, kamu yang jual." "Yah, mobil terbangnya mungkin belum," canda Arif. "Tapi kita sudah membangun sesuatu yang lebih baik. Sebuah perusahaan yang jujur. Sebuah keluarga." Dia memandang Reza, Maya, dan Sari yang tertidur. "Dan ini, sahabatku, bagi-bagi untung yang sesungguhnya." Mereka duduk dalam keheningan yang penuh arti, ditemani oleh senja yang berwarna jingga. Perjalanan panjang dan berliku mereka, dari kenakalan masa kecil, melalui lautan penderitaan dan kesalahpahaman, hingga pertempuran melawan pengkhianatan, akhirnya membawa mereka pulang. Bukan ke rumah mewah atau gubuk reok, tetapi ke sebuah tempat di mana persahabatan sejati, yang sempat dinyatakan mati, akhirnya hidup kembali, lebih kuat dan lebih berharga dari sebelumnya. Mereka telah menemukan bukan hanya kesuksesan materi, tetapi kedamaian dan arti keluarga yang sesungguhnya. Dan di bawah langit senja yang sama, mereka tahu, apapun tantangan di masa depan, mereka akan menghadapinya bersama.